Bab 2276 Jembatan Neraka, Subscribe Penatua. Tuan White menjelaskan, burung itu disebut gagak kematian. Itu memimpin kehidupan melalui siklus kematian. Ini mungkin tampak seperti jalan buntu, tetapi ini adalah jalan yang pasti kita bisa untuk bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya jembatan, dari 13 jembatan, yang dapat membawa kita dengan aman ke sisi lain. Melalui hidup dan mati, Yin dan Yang, pemimpin sekret adalah individu yang sangat unik. Jika aku tidak meneliti kehidupan pemimpin sekret dan mengetahui bahwa dia dilahirkan kembali 9 kali, aku tidak akan pernah berasumsi bahwa ini adalah jalan yang benar untuk diambil. Petik 2. Kamu sangat pintar, Tuan White. Bahkan rahasia pemimpin sekret pun diketahui oleh kamu, gumam suara seorang wanita. Hansen dan Tuan White tersentak kaget. Mereka berbalik dan melihat Ratu Rubah mendekat dari belakang. Dia telah menyusul mereka dengan sangat cepat. Wajah Tuan White tampak muram. Jelas, dia tidak pernah membayangkan bahwa Ratu Rubah akan menyusul mereka begitu cepat. Jika dia tidak memiliki keahlian Tuan White dalam menghitung jalur yang benar, seharusnya tidak mungkin baginya untuk menebak cara yang benar setiap saat. Tidak mungkin dia bisa mengikuti mereka. Tiba-tiba, Tuan White sepertinya memahami sesuatu. Dia menatap tubuhnya sendiri. Ratu Rubah tertawa. Kamu tidak perlu melihat. Aku meninggalkan semprotan padamu, aroma spesifik yang hanya bisa diikuti oleh Sape Shifting Fox. Petik 2. Ratu Rubah kemudian mengabaikan Tuan White, yang sekarang wajahnya tampak hijau. Dia menatap Hansen. Adik, kita bertemu lagi. Apakah kamu merindukan kakak perempuan kamu? Aku sungguh merindukanmu. Petik 2. Hansen mencengkeram sarang burung itu dengan erat saat dia mulai melangkah pergi. Dia berada di sebelah jembatan neraka. Dia tersenyum padanya. Aku merindukanmu, kakak, tapi aku akan senang tidak pernah melihat wajahmu lagi. Ratu Rubah tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu pasti kecewa. Tapi karena kita berdua sudah di sini, bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu yang baik untuk kakak perempuanmu yang sangat peduli padamu? Petik 2. Maksud kamu menginginkan ini. Hansen mengeluarkan pelat batu. Dia memegangnya dengan nyaman di satu tangan. Mata Ratu Rubah berbinar, dan dia tersenyum. Adik laki-laki, kamu benar-benar sangat memahami kakak perempuan kamu. Kamu sangat imut. Aku benar-benar tidak ingin membunuhmu secara brutal. Jika kamu memberikannya kepada kakak perempuan kamu, bagaimana kalau aku membuat kamu tetap hidup? Petik 2. Tentu, tapi jika kamu menginginkannya, kamu harus mengejarku. Jika kamu menangkapku, aku akan memberikannya padamu, kata Hansen, lalu dia melangkah ke jembatan neraka dengan kirin darah. Otot-otot di wajah Ratu Rubah menegang, tapi sudah terlambat untuk menghentikan Hansen sekarang. Dia melintas ke depan ke jembatan, tetapi dia tidak punya nyali untuk menginjaknya. Tuan White terkejut, dan dia berteriak, kembali. Kamu tidak bisa menyeberangi jembatan neraka. Petik 2. Tuan White tahu dia sedang membuang-buang napas. Jembatan neraka berarti kekuatan neraka, dan seperti yang dia jelaskan, itu adalah kekuatan dari dimensi yang berbeda. Saat Hansen melangkah ke jembatan, dia telah memasuki dimensi baru. Tidak peduli seberapa keras Tuan White berteriak, dia tahu Hansen tidak dapat melihat atau mendengarnya lagi. Tuan White, adakah cara kita bisa berjalan di jembatan ini? Ratu Rubah sedang menatap Hansen dan kirin darah. Bahkan elit yang didewakan bisa mati di sana. Apa menurutmu dia bisa melewatinya? Tuan White tersenyum masam. Sayang sekali. Ratu Rubah memandang Hansen dan menghela nafas. Dia tidak tahu apakah dia merasa menyesal atas kehilangan Hansen sendiri atau piring batu yang dia dambakan. Tuan White, kamu bisa pergi dulu. Ratu Rubah dengan sedih mengalihkan perhatiannya, menunjuk padanya dengan acuh tak acuh. Tuan White merasa murung. Dia melihat Krime, lalu ke jembatan hitam antara hidup dan mati. Ratu Rubah mengawasi Hansen beberapa saat lagi, lalu melangkah ke jembatan hidup dan mati. Ketika Hansen melangkah ke jembatan neraka, penglihatannya segera berubah. Dia bisa melihat ujung jembatan dengan jelas, tetapi begitu dia menginjakkan kaki di atasnya, banyak hal berubah. Jembatan itu terbentang terus-menerus tanpa ada ujung yang terlihat. Selain jembatan dan danau, tidak ada yang memenuhi penglihatannya. Hansen tidak dapat melihat 12 jembatan lainnya atau teleporter manapun. Dia tidak bisa melihat Ratu Rubah atau Tuan White. Seolah-olah jembatan itu berada di alam keberadaan, dengan sendirinya. Selanjutnya, patung hantu neraka di jembatan menjadi hidup, dan mereka semua tampak seperti iblis sungguhan. Mereka membungkuk di atas rel, dan mata ungu mereka memelototi Hansen seolah mereka akan menelannya hidup-hidup. Tubuh mereka dilingkari api ungu, dan jumlahnya sangat banyak sehingga seluruh jembatan dilingkari rantai api ungu. Itu adalah pemandangan yang meresahkan. Hansen mengangkat sarang burung itu saat dia pergi. Dia melihat sejauh mungkin ke bawah jembatan, tetapi dia tidak bisa melihat patung hantu neraka yang megah dan Yixia di tengahnya lagi. Hansen mengertakkan gigi. Dia mencengkeram erat sarang burung itu dan bergerak maju dengan kirin darah. Hansen yakin Yixia pasti punya alasan untuk memilih jembatan neraka. Ditambah,
Ratu Rubah ada di sana. Itu berarti Hansen tidak benar-benar punya pilihan dalam masalah ini. Berjalan melintasi jembatan lain dengan dia di belakangnya mungkin lebih berbahaya. Hansen bergerak perlahan menuruni jembatan, memegangi sarang burung itu dengan bertahan. Hantu neraka di atas rel terus menatapnya, mata mereka mengikutinya saat dia berjalan. Mereka melirik Hansen dan Kirin darah. Mungkin mereka takut pada sarang burung Hansen, dan itulah mengapa mereka memutuskan untuk tidak mengikuti. Mereka hanya menatap pasangan itu. Hansen berjalan di sepanjang jembatan sebentar, tetapi dia segera mulai merasa tidak enak. Hansen memiliki sarang burung yang melindungi tubuhnya, tetapi dia menyadari bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan masih terjadi padanya. Sarang burung tidak dapat memblokir kekuatan jembatan neraka. Hansen menatap tubuhnya, dan juga tubuh Kirin darah. Dia mengerutkan kening. Dia dan Kirin darah diwarnai ungu. Semakin jauh dia berjalan, semakin dalam warna kulitnya. Kirin darah sebelumnya terlihat merah, tapi bahkan tidak bisa menghalangi efek pewarnaan dari warna ungu itu. Meskipun Hansen tidak tahu bagaimana udara ungu dapat memengaruhi tubuh mereka, itu jelas bukan sesuatu yang bertanda baik. Hansen berhenti. Dia menggunakan Blood Pulse Sutra dan Jade Skin-nya, tapi dia tidak bisa menghilangkan udara ungu dari kulitnya. Dan meski mereka telah berhenti, udara ungu terus bertambah kuat. Hansen memanggil Raja Demon Bak Bai Sema emasnya, tapi itu terbukti tidak berguna juga. Udara ungu masih bisa menembus emas Demon Bak King Bai Sema dan mewarnai dirinya dan Kirin darah. Hansen melihat telur tempat burung merah kecil itu berubah. Tidak ada udara ungu yang meresapinya, dan itu membuat Hansen merasa sedikit lega. Jika telur burung merah kecil itu tidak terinfeksi, itu berarti mungkin ada cara untuk menangkis kekuatannya. Itu tidak kebal. Hansen menoleh ke belakang dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat ke arah mana dia datang. Tidak ada akhir, dan Hansen mengertakkan gigi. Bab 2277 1 dalam 1 miliar kesempatan. Hantu neraka di kedua sisi menatap dingin ke arah Hansen dan Kirin darah. Mereka seperti kerumunan yang berkumpul untuk menyaksikan prosesi pemakaman. Namun, tampaknya mereka tidak ingin melakukan apapun untuk menghentikan para penyusup. Saat Hansen terus berjalan, dia memikirkan situasinya. Mereka yang berada di luar jembatan ini dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi, jadi hantu neraka benar-benar hanya patung. Mereka hanya tampak hidup karena aku berada di jembatan. Bisa jadi hanya perasaan atau efek buruk dari beberapa jenis kekuatan yang membuat mereka tampak hidup. Hantu neraka tidak menyerang kita, tapi mereka mungkin dikonfigurasi untuk melepaskan semacam kekuatan. Petik 2. Jika cara berpikir ini benar, lalu bagaimana Yisha bisa sampai di cengkeraman patung yang mengancam itu? Apakah itu berarti ada satu patung hantu neraka yang sebenarnya adalah makhluk hidup? Hansen bertanya-tanya. Dia dan Kirin darah terus berjalan melintasi jembatan. Noda ungu di kulit mereka semakin dalam saat mereka pergi, tapi jalan di depan mereka masih bersih. Jembatan giok ungu mencapai tanpa akhir yang terlihat. Udara ungu itu sepertinya tidak memengaruhi tubuh mereka, tetapi itu membuat Hansen agak khawatir. Udara ungu ini mungkin menjadi bagian dari proses untuk membangun kekuatan. Semakin banyak yang dikumpulkan, semakin kuat ledakan yang tak terhindarkan, pikir Hansen dalam hati. Karena panjang jembatan giok telah diperpanjang oleh dimensi yang terdistorsi, Hansen mengendarai Kirin darah saat berlari dengan kecepatan tertinggi selama lebih dari 100 jam. Baru kemudian mereka akhirnya melihat bagian tengah jembatan muncul. Sama seperti yang muncul di luar, Yisha telah ditangkap oleh hantu neraka raksasa yang jahat. Pemandangan itu sangat berbeda sekarang setelah Hansen berdiri di jembatan. Hantu neraka raksasa bukanlah patung di tempat ini. Itu adalah makhluk yang sebenarnya. Ia memiliki kulit dan sayap ungu, dan kepalanya memiliki sepasang tanduk ungu yang tampak seperti tanduk banteng. Tubuhnya seperti monyet liar, itu mencengkeram Yisha dengan erat, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu. Ratu, Hansen berteriak pada Yisha saat dia mendekatinya dengan Kirin darah. Ketika Hansen memanggilnya dari luar jembatan, Yisha tidak bisa mendengarnya. Sekarang mereka berada di dimensi yang sama, Hansen berpikir dia mungkin bisa menarik perhatiannya. Yisha perlahan mulai membuka matanya. Dia memutar kepalanya untuk melihat Hansen, tetapi itu jelas merupakan perjuangan dalam kondisinya yang lemah. Saat dia melihat Hansen melewati jembatan, ekspresi Yisha menjadi aneh. Dia menatapnya sebentar, seolah-olah dia mencoba untuk menentukan apakah Hansen itu nyata atau hanya fantasi yang mengigau. Ratuku, kamu baik-baik saja. Hansen berteriak saat dia mendekatinya. Patung yang menahan Yisha tidak berperilaku seolah-olah mendengar Hansen. Itu hanya terus menahan Yisha seolah-olah tidak memperhatikan Hansen dan Kirin darah. Mengapa kamu di sini? Yisha berbisik. Hansen tahu bahwa dia hampir tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Ceritanya panjang, kita bisa membicarakannya nanti. Tapi beritahu aku, bagaimana aku bisa membantu kamu? Hansen bertanya. Yisha menggelengkan kepalanya. Kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Tubuh kamu telah mengumpulkan banyak udara neraka itu. Jika kamu tidak pergi,
hantu neraka akan segera melihat kamu. Dan ketika itu terjadi, akan terlambat bagimu untuk lari. Turun dari jembatan neraka ini, dan kamu mungkin menemukan cara untuk bertahan hidup. Petik 2. Kamu memilih jembatan neraka karena alasan tertentu, kan? Hansen bertanya. Sepertinya dia tidak berniat pergi dalam waktu dekat. Jangan buang waktu membicarakan hal ini denganku. Enyah. Isha memarahinya dengan cemberut. Aku bukan satu-satunya di sini. Ada elit yang didewakan menungguku, dan dia adalah musuhku. Bahkan jika aku berhasil keluar dari sini, aku hanya akan mati, kata Hansen sambil mengangkat bahu. Isha tampak terkejut. Dia dengan tenang berkata, kamu adalah magnet untuk masalah. Terserah, kalau begitu, karena kamu di sini, mari kita coba sesuatu. Mungkin kita berdua bisa hidup melalui ini. Petik 2. Ratuku, kamu punya cara untuk keluar dari sini? Hansen bertanya. Isha tersenyum dan berkata, aku memilih jembatan neraka jadi aku bisa menggunakan kekuatan neraka untuk mengaktifkan darah tua rebateku. Dengan begitu, aku bisa menjadi dewa. Tapi aku gagal. Karena kamu di sini, mungkin kamu dapat membantu aku mencoba lagi. Tingkat keberhasilannya rendah, tetapi patut dicoba. Petik 2. Bagaimana aku membantu? Hansen dengan cepat bertanya. Isha menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, aku sudah memberitahumu sebelumnya, sesepuh rebate kami dulunya adalah pelayan untuk orang penting di antara Extreme King. Orang itu disebut Raja Neraka. Dia memiliki tubuh Dewa Neraka, dan memiliki kekuatan neraka yang kuat. Petik 2. Isha mulai batuk dan harus menarik napas dalam sebelum melanjutkan pidatonya. Karena dia memperlakukan sesepuh kita dengan sangat baik, Raja Neraka memasukkan sebagian darah Raja Neraka ke dalam tubuhnya. Jadi, dengan cara itu, sesepuh kita suatu hari nanti bisa menjadi dewa dan menciptakan kekuatan Tit. Itu semua karena darah Raja Neraka. Petik 2. Sayangnya, darah Raja Neraka yang aku miliki terlalu lemah. Penatua Rabat diberi hadiah yang kuat, tetapi dia tidak memiliki darah secara alami. Ketika diturunkan dari anak ke anak, itu menjadi lebih lemah dengan setiap generasi. Setelah bertahun-tahun berlalu, darah Raja Neraka begitu rendah sehingga bahkan mungkin tidak ada lagi. Aku ingin menggunakan kekuatan neraka untuk mengaktifkan darah Raja Neraka, tapi itu terbukti terlalu sulit. Entah itu, atau darahnya telah lenyap sama sekali. Petik 2. Isha melihat ke arah Hansen. Tapi sekarang, meskipun ini adalah kesempatan 1 dari 1 miliar, kita harus menerimanya. Namun, aku tidak memiliki kekuatan, jadi aku harus menggunakan kekuatan kamu. Jika tidak berhasil, kamu dan aku akan mati bersama di sini. Jika kamu tidak ingin mengambil risiko ini, kamu harus pergi sekarang selagi masih ada waktu. Petik 2. Apa yang bisa aku bantu? Hansen mengulangi. Jika Hansen tidak menyelamatkan Isha, tidak masalah jika dia berhasil mencapai sisi lain jembatan neraka hidup-hidup. Ratu Rubah akan menunggu. Jika dia bisa membantu Isha menjadi dewa, segalanya akan berubah menjadi berbeda. Isha adalah gurunya. Jika dia menyelamatkannya, Isha mungkin akan membantunya mendapatkan harta warisan pemimpin sekret. Dan dengan elit dewa di sampingnya, dia tidak lagi harus takut pada Ratu Rubah. Isha menghela napas. Dia melihat hantu neraka yang telah menangkapnya dan berkata pada Hansen, patung hantu ini adalah kunci dari seluruh jembatan neraka ini. Semua kekuatan jembatan neraka berasal dari ini. Jika aku bisa mendapatkan darahnya, mungkin aku bisa menjadi dewa. Petik 2. Isha menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan dengan berkata, ngomong-ngomong, ini tidak hidup. Itu hanya patung dengan darah neraka. Saat ini ia tertarik oleh kekuatan aku, dan sebagian besar kekuatannya hanya terfokus pada aku. Kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan tubuhnya dan mengumpulkan darah neraka. Bantu aku menjadi dewa, namun tingkat keberhasilannya sangat rendah. Petik 2. Bab 2278 patung yang tidak bisa dipecahkan. Plus, aku tahu bahwa ada darah neraka di patung, tapi aku tidak tahu di mana itu terkonsentrasi. Dan karena kamu masih sangat lemah, aku bahkan tidak yakin kamu bisa merusaknya. Selain itu, bahkan jika aku mendapatkan darah neraka, tingkat keberhasilan mengaktifkan darah neraka aku sendiri rendah. Itulah mengapa aku telah memberitahu kamu bahwa ini adalah peluang 1 dari 1 miliar. Jika kamu memiliki metode pelarian, aku sarankan kamu memanfaatkannya sekarang. Pada saat Isha selesai berbicara, wajahnya menjadi semakin pucat. Hansen berbalik menghadap patung itu, lalu dia mengaktifkan kupu-kupu mata ungu. Jika dia ingin hidup, dia membutuhkan Isha. Dia juga tidak ingin melihatnya mati. Jika ada cara untuk menyelamatkannya dan menyelesaikan situasinya yang mengerikan dengan ekstensi, dia ingin mencoba. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi seperti yang dikatakan Isha, itu berbahaya untuk dicoba. Jika mereka gagal, ada kemungkinan besar dia bisa mati. Jika serangan Hansen tidak berhasil, patung hantu itu mungkin akan menyerangnya sebagai balasan. Untungnya, Hansen memiliki sarang burung untuk membela diri. Dengan perisai seperti itu, dia tidak perlu takut. Ditambah, dia memiliki kirin darah.
Meskipun kekuatannya sendiri tidak dapat menghancurkan tubuh patung hantu tersebut, kekuatan Kirin Darah mungkin sudah cukup. Tapi sebelum dia bisa membiarkan Kirin Darah menyerang, Hansen pertama-tama harus menemukan darah neraka di dalam patung hantu. Dan ketika dia menemukannya, dia harus memastikan kesuksesan dalam satu pukulan. Dia tidak tahu apakah dia akan diberi kesempatan kedua. Kupu-kupu mata ungu terus menganalisis patung hantu itu. Hansen mendeteksi banyak rantai zat misterius yang membungkus sekitar dan melalui patung itu. Rantai zat tersebut sangat kompleks, dan sulit untuk dipahami. Tapi Hansen tidak harus mengerti bagaimana patung hantu itu dibuat, yang harus dia lakukan hanyalah menemukan titik di mana darah neraka itu disimpan. Melalui analisis gabungan Dongsuan Aura dan Purple Eye Butterfly, mata Hansen akhirnya menjadi cerah. Itu ada di sana. Ketika Hansen melihat alis patung hantu itu, dia melihat ada rantai zat yang sangat ketat. Zat ungu itu sangat tebal sehingga dia tidak bisa mendeteksi satu jahitan pun. Kirin Darah, serang di sini. Hansen mengangkat Thunder God Spike dan membidik alis patung hantu itu. Kirin Darah membawa Hansen, dan binatang itu bersinar dengan cahaya merah. Udara darah berputar-putar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Ia melepaskan raungan menggelegar sebelum melompat ke alis patung hantu itu. Yixia terkejut saat melihat muridnya. Dia terlalu lemah untuk berpartisipasi, dan baru sekarang dia memperhatikan binatang yang ditunggangi Hansen. Itu adalah makhluk setengah dewa yang menakutkan, dia tahu. Itu juga bukan makhluk setengah dewa biasa, itu harus berada di puncak dari apa yang dapat dicapai di kelas itu. Yixia terkejut Hansen bisa memerintahkan tunggangan yang begitu kuat. Pemandangan itu memberinya sedikit harapan untuk dipegang teguh. Seorang xenogenik yang hampir sekuat dia mungkin bisa memecahkan patung hantu dan mengambil darah neraka yang dia butuhkan. Sementara Yixia memikirkannya, cakar Kirin Darah merobek kain ruang. Binatang buas itu menyerang dahi patung hantu itu, mengirimkan serangan ganas ke alis patung itu. Namun tiba-tiba, patung hantu itu bersinar dengan cahaya ungu. Sebelum Hansen dan Kirin Darah bisa bereaksi, tangan lain dari patung itu meraih Kirin Darah, sama seperti Yixia. Kukunya yang tajam menusuk daging Kirin Darah. Kirin Darah mengeluarkan jeritan yang menghebohkan. Cakar patung itu dengan mudah menembus sisi keras makhluk itu, dan mereka menggali lebih dalam. Hansen terselamatkan oleh fakta bahwa cakar patung hantu itu hanya digunakan untuk Kirin Darah. Dia jatuh ke permukaan jembatan. Melihat apa yang telah terjadi, dia terkejut. Tanpa diragukan lagi, kekuatan patung hantu itu didewakan. Bahkan Kirin Darah tidak bisa melawannya. Makhluk kuat itu ada di tangan patung itu, dan tidak peduli seberapa keras Kirin berusaha melawan, ia tidak bisa melepaskan diri dari cakar. Kirin Darah terus menggeliat untuk membebaskan diri, tapi itu hanya membuat cakarnya tenggelam lebih dalam. Darah merembes keluar dengan volume yang semakin besar. Yixia tampak tertekan. Dia telah meremehkan kelicikan patung itu. Dia pikir dia sedang menarik perhatian dan kekuatan dari patung hantu itu, tapi sekarang, dia menyadari bahwa patung hantu memiliki kekuatan lebih dari yang dia kira. Kekuatan yang digunakannya untuk menyerang Kirin Darah sama besarnya dengan apapun yang bisa dia lepaskan sendiri. Kirin Darah, jangan bergerak. Hansen berteriak pada Kirin Darah dari tempatnya berdiri di jembatan. Kirin Darah, setelah mendengar suara Hansen, berhenti menggeliat dan pasrah pada rasa sakit yang sudah dirasakannya. Ketika Kirin Darah berhenti melawan patung hantu, kekuatan cakar patung hantu itu sepertinya berkurang. Sial, sekarang aku mengerti. Itu bukan karena Yixia dan Kirin Darah tidak cukup kuat. Sesuatu menyerang mereka karena mereka sudah memiliki kekuatan neraka. Hansen melihat tubuh ungunya sendiri dan udara ungu. Patung hantu itu bukanlah makhluk. Seperti yang dikatakan Yixia, itu memang patung. Dan di dalam tubuhnya ada kantong darah neraka. Itulah sumber kekuatannya. Meskipun memiliki banyak kekuatan, ia tidak memiliki kecerdasan. Itu tidak membuat rencana atau skema, itu melakukan pekerjaan yang diprogram untuk dilakukan. Itu adalah kekuatan neraka di dalam Hansen yang akan menyebabkan patung itu beraksi. Jika Hansen menggunakan kekuatannya, kekuatan neraka yang sekarang ada di dalam tubuhnya akan terpicu. Dan patung hantu itu, pada gilirannya, akan terdorong untuk bergerak. Peristiwa itu akan berlangsung seperti domino jatuh. Kecuali Hansen bisa menyingkirkan kekuatan neraka, bahkan elit dewa tidak bisa memblokir serangan patung hantu itu. Setelah cukup banyak kekuatan neraka terkumpul di dalam tubuh Hansen, patung hantu itu akan menyerangnya bahkan jika dia tidak bertindak lebih dulu. Sama seperti yang terjadi pada Yixia. Ketika dia berjalan melintasi jembatan, dia tidak menyerang patung hantu itu, tetapi patung itu masih mencengkeramnya. Itulah mengapa dia tidak bisa menghindarinya. Hansen dan Kirin Darah belum mengaktifkan patung hantu itu ketika mereka berjalan di dekatnya karena sarang burung itu. Hansen mengira bahwa sarang burung itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan neraka, tetapi sebenarnya telah menyingkirkan sebagian darinya. Itulah mengapa kekuatan neraka di Hansen dan Kirin Darah tidak memicu patung hantu untuk menyerang saat mereka berjalan ke arahnya. Hansen tiba-tiba merasakan sakit kepala. Masalahnya bukan lagi mendapatkan darah neraka dari patung, itu fakta bahwa dia bahkan tidak bisa menabrak patung hantu itu.
Jika Hansen menggunakan sejumlah kekuatan tertentu, maka darah neraka yang terkumpul di tubuhnya akan terpicu. Kemudian, patung hantu itu akan mengejarnya. Dia tidak akan bisa melarikan diri jika dia diserang olehnya. Pergi saja. Yixia pintar, dan dia juga mengerti masalahnya. Dia tahu dia tidak bisa lepas dari kesulitannya. Begitu tubuh mereka terinfeksi oleh kekuatan neraka, semua harapan untuk mengalahkan patung hantu itu hilang. Hal yang sama akan benar bahkan jika elit yang didewakan bergabung dengan mereka. Hansen menatap patung hantu itu dan tidak berbicara. Dia tidak ingin pergi begitu saja. Dia belum menyelamatkan Yixia, dan sekarang Kirindara telah ditangkap juga. Tidak mungkin Hansen akan menyerah dan berhenti sekarang. Hansen memegang Thunder God Spike. Sayap di punggungnya berkedip, dan dia berteleportasi di depan patung hantu. Tapi begitu dia cukup dekat untuk menyerang, tinju yang menahan Yixia menghantamnya. Pang! Hansen menggunakan sarang burung itu untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia tetap dikirim terbang. Dia terbang dalam busur panjang yang berakhir dengan benturan keras dengan permukaan keras jembatan. Tubuh Hansen seperti meteor yang menabrak bumi. Dia mungkin tidak merusak jembatan, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk tubuhnya. Dia terbatuk, dan darah menyembur ke tanah di depannya. Bab 2279 Sebuah jarum, subscribe Penatua. Karena Hansen telah menggunakan cukup banyak kekuatannya sendiri, itu mengaktifkan kekuatan neraka di tubuhnya. Patung hantu menjadi hidup dan mengepakkan sayapnya. Itu naik di atas Hansen, lalu jatuh seperti elang, kakinya terulur untuk meraih Hansen. Tidak mungkin dia bisa mengelak. Patung hantu itu ditarik menuju kekuatan neraka Hansen seperti magnet. Saat kakinya turun, mereka akan menghancurkan Hansen menjadi bubur. Patung itu jatuh, dan cakarnya menutup di sekitar Hansen. Dong! Cakar patung hantu itu menyambar sarang burung itu dan mencoba menghancurkannya. Mereka gagal. Tersembunyi dengan aman di bawah sarang burung, Hansen merasa sedikit lega. Jika sarang burung itu mampu menahan serangan patung hantu, maka itu berarti dia memiliki kesempatan untuk melawan. Mungkin berada di bawah penutup sarang burung menenangkan kekuatan neraka Hansen. Terlepas dari alasannya, patung hantu melepaskan sarang burung itu dan kembali ke tempatnya di atas pilar. Hansen menghabiskan waktu sejenak untuk berpikir. Dia melemparkan kekuatan Jadeskin-nya dan meninju patung hantu itu. Kekuatan Jadeskin mungkin sempurna untuk pekerjaan ini. Mungkin menggunakan kekuatan itu tidak akan memicu kekuatan neraka di dalam Hansen. Mungkin dia bisa menghindari membangunkan patung hantu. Tapi pemikiran itu segera terbukti naif. Begitu Hansen berteleportasi, dia dikirim terbang lagi. Untungnya, dia memiliki sarang burung untuk menahan sebagian pukulan itu. Dengan bantuannya, dia bisa menghindari kematian sekali lagi. Namun meski begitu, Hansen masih banyak mengeluarkan darah pada saat ini. Kekuatan Tit, Suppress Evil, keterampilan Turtle, Under the Sky Knife Skill, SWAT Skill Slone Bambu, kekuatan Guntur, kekuatan Api, kekuatan Es. Hansen menggunakan semua kekuatan yang bisa dia ingat, tetapi masing-masing terbukti tidak berguna. Tidak peduli kekuatan apa yang dia panggil, patung hantu itu akan menghancurkannya. Hansen tidak bisa menyentuh benda mengerikan itu, dan itu terus melemparkannya ke samping seperti mainan. Jika bukan karena bantuan sarang burung itu, dia pasti sudah terbunuh berkali-kali. Bahkan dengan sarang burung untuk perlindungan, benturannya dengan jembatan telah melukainya. Lukanya mungkin tidak seburuk kelihatannya, tapi memang terlihat sangat buruk. Berhenti mencoba, pergi saja. Yixia menggeram, dia merasakan campuran emosi yang kompleks. Hansen memiliki sarang burung itu untuk perlindungan, jadi dia memiliki perlindungan dari serangan dewa. Namun, jika ada elit yang didewakan, kemampuannya untuk melarikan diri tidak dijamin. Tapi Hansen mengambil begitu banyak risiko dalam upayanya untuk membebaskannya sehingga Yixia merasa tersentuh. Yixia tidak percaya dia telah memperlakukan Hansen dengan baik. Dia hanya memberinya sumber daya. Dan dia hanya menganggapnya sebagai siswa karena taruhan yang pernah dia alami dengan seorang paranormal. Baru setelah itu dia menyadari bahwa memiliki Hansen sebagai siswa tidak semuanya buruk. Ketika dia menyadari bahwa dia memiliki seorang siswa yang akan berjuang untuknya dalam situasi sesulit ini, sulit untuk tidak merasa tersentuh. Yixia tidak akan pernah berpikir bahwa Hansen mungkin melakukan ini karena dia tidak ingin kehilangan keuntungan. Hidupnya yang dipertaruhkan hanyalah sebagian kecil darinya. Hansen tidak akan kehilangan Yixia dan Kirindara yang setengah dewa. Itulah mengapa dia terus mencoba dan mencoba. Dia tidak ingin kehilangan banyak. Hansen memiliki sarang burung, jadi dia tidak akan mati dengan mudah. Itu sebabnya dia terus berusaha. Namun hasil serangannya tidak menggembirakan. Hansen mencoba setiap trik dalam buku itu, tetapi tidak ada kekuatannya yang bisa mengalahkan kekuatan patung hantu itu. Patung hantu menanggapi kekuatan neraka dengan sangat baik. Itu seperti sebab dan akibat. Jika Hansen memiliki kekuatan neraka, itu berarti dia akan tertabrak patung hantu. Tidak ada hasil lain yang mungkin. Dalam semua serangannya, Hansen tidak pernah menyentuh dahi patung hantu itu.
Memikirkan untuk mengeluarkan darah neraka dari dahi patung hantu itu sia-sia, karena dia tidak bisa. Saat Hansen terus mencoba dan dipukul mundur, bahkan armornya diwarnai merah oleh darah yang tumpah darinya. Ekspresi Yixia terlihat sedih. Patung hantu itu menghantam Hansen lagi dan membuatnya jatuh ke jembatan sekali lagi. Namun kali ini, dia tetap bersembunyi di bawah sarang burung untuk sementara waktu. Apakah kamu sudah mati? Jika tidak, pergilah. Yixia berteriak dengan marah. Tapi matanya bersinar. Hansen tidak bergerak. Dia bersembunyi di bawah sarang burung, memikirkan tentang bagaimana dia bisa menghancurkan kekuatan neraka, atau hubungan antara itu dan patung hantu. Aku telah menggunakan semua kekuatanku setidaknya sekali, dan meski begitu, aku belum bisa mendapatkan serangan. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah menggunakan tubuh roh dewa super aku. Dengan menggunakan tubuh roh dewa super aku dapat menghilangkan kekuatan neraka dan menghindari cedera oleh patung hantu. Tetapi jika aku melakukan itu, maka Yixia akan tahu bahwa aku adalah dolar. Ini buruk. Hansen merasa tertekan. Namun, setelah semua yang dia alami, melihat Yixia dan Kirin darah terbunuh adalah hal terakhir yang dia inginkan. Dia perlu mencoba ini, bahkan jika itu berarti mengungkap identitasnya. Saat Hansen berpikir, Yixia berteriak, "Hansen, apakah kamu sudah mati? Keluar dari sini jika tidak." Petik 2. Ratuku, mengapa orang sepertiku bisa mati begitu mudah? Kamu meremehkan ketabahan siswa kamu. Hansen menempatkan sarang burung di kepalanya seperti topi saat dia berbicara dengan Yixia. Tubuh dan wajahnya berlumuran darah, dan dengan sarang burung di kepalanya, meskipun situasinya sangat serius, itu tampak agak lucu. Bibir Yixia bergetar, tetapi setelah beberapa saat, mereka kembali menjadi tatapan dingin lagi. Dia menatap Hansen, membuka bibirnya, dan menyemprotkan ludah padanya. Tetesan darah jatuh di Hansen seperti hujan. Hansen terkejut, dan dia tidak begitu yakin dengan apa yang Yixia lakukan. Dong-ong. Di dalam percikan darah itu, sesuatu mendarat di jembatan di depan Hansen. Hansen melihat lebih dekat. Itu adalah jarum jahit merah. Itu lebih tipis dari rambut, dan itu sekitar panjang jari. Apa ini? Hansen mengambilnya. Dia pikir ada sesuatu tentang jarum jahit itu sangat tidak biasa. Rasanya seperti terbuat dari tulang, bukan logam. Itu sangat kecil, tapi di dalamnya berlubang. Itu lebih seperti jarum suntik daripada jarum jahit. Ketika Hansen mengangkat jarum tulang, dia merasakannya memanggil kekuatan di dalam tubuhnya. Energinya mulai beredar. Hansen menatap dengan mata lebar, kekuatan yang dijalankannya adalah Blood Pulse Plunder, yang dia pelajari belum lama ini. Yixia berkata dengan tenang, sebagian besar barang yang aku bawa hancur. Ini adalah barang kecil yang berhasil aku dapatkan dari patung yang rusak. Ambillah sebagai souvenir dan pergi. Petik 2. Setelah mendengar itu, Hansen tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Patung yang kamu sebutkan, apakah itu yang ada di istana yang hancur? Berhentilah membuang-buang waktu. Keluar sekarang. Bahkan jika aku mati, kamu harus merebut kembali planet Blade. Jaga istanaku, karena aku tidak ingin ada yang menyentuh barang-barangku, geram Yixia. 2280 Apakah kamu takut jarum? Jika kamu tidak ada di sana, apa gunanya aku tinggal di istanamu itu? Hansen bertanya dengan bingung saat dia membalikkan jarum di tangannya. Itu urusan aku, lakukan saja seperti yang diperintahkan, kata Yixia. Hansen tersenyum pada Yixia. Aku harus minta maaf, ratuku. Aku adalah pria yang lebih suka memiliki kebebasan dan bisa bersantai sesuai keinginannya. Aku bukan penggemar tinggal diam dan menjaga sesuatu. Kamu harus benar-benar pergi dan mengurus istanamu sendiri. Petik 2. Yixia membalas senyumnya dengan senyum masam miliknya sendiri. Jika aku bisa kembali, aku tidak akan berbicara dengan kamu sekarang, bukan? Dia mulai mengatakan sesuatu lebih banyak, tetapi tiba-tiba, Hansen membeku. Dia menatap patung hantu itu, dan dengan gerakan pergelangan tangannya, dia melemparkan jarum ke arahnya. Yixia menghela napas. Dia telah menghabiskan beberapa waktu untuk meneliti jarum tulang itu. Itu hampir sepenuhnya tidak bisa dihancurkan, tetapi tidak memiliki kekuatan. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun yang berada di ujungnya. Jika dia bisa menggunakan jarum tulang dan kekuatan yang dimilikinya untuk menghancurkan patung hantu itu, dia tidak akan terikat di sana ketika Hansen menemukannya. Tapi Yixia menatap dengan rahang yang kendur saat jarum tulang melayang ke arah patung, sama sekali tanpa hambatan. Patung hantu itu telah menjatuhkan Hansen ke tanah berkali-kali, tetapi itu sama sekali tidak bereaksi terhadap jarum tulang. Ia hanya menyaksikan jarum tulang mengenai dahinya. Ini, bagaimana ini mungkin? Mata Yixia melebar. Dia menatap pemandangan aneh dengan tak percaya. Saat jarum tulang menembus dahi patung hantu, jarum itu menyala merah. Itu bersinar lebih terang, dan tak lama kemudian, patung hantu itu mulai bergetar. Suara pecahan batu mulai bergemuruh di sekitar mereka. Pang! Saat berikutnya, patung itu hancur berkeping-keping. Genggaman yang menahan Yixia dan Kirin darah tiba-tiba terlepas.
Mereka jatuh ke jembatan, sisa-sisa tangan patung yang hancur berjatuhan di sekitar mereka. Kirin Dara terluka, tapi tidak kehilangan banyak kekuatan. Ia berkumpul kembali, dan awan merah khasnya berputar-putar di sekitarnya. Yixia hampir mati, dan darah di tubuhnya hampir mengering. Dia sangat lemah, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bereaksi. Dia jatuh ke tanah dengan lemas. Han Sen memeluknya untuk mencegahnya menabrak jembatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ratuku, sepertinya kamu harus mengurus istanamu." Udara ungu di seluruh jembatan giok mulai menyebar dan menipis. Batuan raksasa mulai berjatuhan. Yixia ditahan di pelukan Han Sen. Saat dia melihat ke arah Han Sen dari bawah, hatinya mulai terasa aneh. Dia belum pernah melihat pria dari sudut yang lebih rendah. Dia selalu yang tinggi. Dia belum pernah merasa seperti ini sebelumnya, dan tiba-tiba, dia mulai merasa semakin lemah. Saat potongan terakhir dari patung hantu itu jatuh, udara ungu di seberang jembatan mulai menguap. Han Sen, Kirin Dara, dan Yixia mulai kembali normal. Jembatan giok yang tampak tak berujung sekarang tampak seperti sebelumnya. Mereka bisa melihat 12 jembatan giok lainnya di sekitar mereka dan 13 teleporter di depan mereka. Ratu Rubah dan yang lainnya, bagaimanapun, telah pergi. Mereka pasti pergi melalui teleporter dan meninggalkan istana itu. Karena Kirin Darahnya terluka, Han Sen memilih untuk tidak menaikinya. Dia masih memegangi Yixia saat dia berjalan melintasi jembatan batu giok. "Kamu tidak akan melalui teleporter?" Yixia bertanya dengan lemah dari tempat dia dibuai di dada Han Sen. "Tentu saja aku akan melakukannya, tapi sebelum itu, aku ingin berjalan melintasi sisa jembatan giok," kata Han Sen sambil tersenyum. Han Sen ingin berjalan di 13 jembatan karena satu alasan sederhana, dia ingin mendapatkan kekuatan setiap patung. Setelah Yixia memberinya jarum tulang, dia menyadari bahwa jarum tulang itu adalah harta karun xenogenik yang digabungkan dengan perampasan darah pulsa. Jika dia menggunakan Blood Pulse Plunder sendirian, dia harus mengalahkan musuh terlebih dahulu. Dia tidak dapat menggunakan Blood Pulse Plunder untuk mengambil denyut darah lawan sampai musuh tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan. Jika Han Sen menghadapi musuh yang sangat kuat, selalu ada kemungkinan dia tidak bisa mengalahkan mereka. Di saat seperti itu, Blood Pulse Plunder tidak akan terlalu berguna. Tetapi dengan jarum tulang ini, segalanya berbeda. Han Sen bisa mengilhami jarum tulang dengan kekuatan Blood Pulse Plunder. Setelah itu, dia hanya perlu memasukkan jarum tulang ke tubuh musuh, dan jarum tulang akan merampok darah musuh. Han Sen hanya perlu menancapkan jarum ke musuh. Bisa dikatakan, jarum tulang itu sendiri tidak kuat. Han Sen harus menggunakan kekuatannya sendiri. Tapi menusuk jarum ke musuh masih jauh lebih mudah daripada mencoba mengalahkan lawan yang telah dia kalahkan. Patung-patung di 13 jembatan masing-masing disiapkan untuk kombinasi perampasan darah pulsa dan jarum tulang. Jarum tulang dapat dengan mudah menembus patung dan mengambil kekuatan denyut darah tersembunyi yang ada di dalamnya. Han Sen pada dasarnya harus mengulangi apa yang dia lakukan pada patung hantu itu. Jarum tulang memiliki konsentrasi kekuatan sekarang juga. Itu hanya setetes, tapi itu adalah kekuatan neraka nadi darah. Itu adalah kekuatan yang didewakan. Pasti ada yang serupa di 12 jembatan lainnya. Itu adalah sesuatu yang pasti tidak akan dilewatkan oleh Han Sen. Han Sen mengganti posisi dan menggendong Yixia di punggungnya. Dia berjalan ke jembatan giok lain, dan seperti yang dia duga, babak pertama aman. Ketika dia mendekati patung di tengah jembatan, dia menggunakan jarum tulang untuk menyerap kekuatan denyut darah di dalam patung. Patung itu kemudian jatuh, dan jembatan kehilangan perlindungannya. Itu menjadi jembatan giok biasa lagi. Han Sen berjalan melewati sisa jembatan dan mengambil kekuatan denyut darah dari patung-patung itu. Kejutan Yixia tertulis dengan jelas di wajahnya, membuatnya jelas bahwa dia tidak tahu mengapa jarum tulang begitu kuat di tangan Han Sen. Yixia telah mengambil jarum tulang, tapi dia tidak tahu bahwa jarum itu harus digunakan dalam hubungannya dengan penjarahan darah pulsa. Dia tidak memiliki Blood Pulse Plunder, jadi selain kekokohannya, jarum itu tidak memiliki kegunaan di tangannya. Patung pemimpin sekret kedua telah dihancurkan karena suatu alasan, jadi Han Sen tidak dapat mengambil jarum tulang itu sendiri. Namun itu tetap berada di tangannya ketika Yixia menawarkannya secara sukarela. Pemimpin sekret telah memblokir semua rute, tapi ada sesuatu yang tertinggal di setiap jalur bagi mereka yang melewatinya. Barang-barang itu terhubung satu sama lain dengan cara yang belum diketahui oleh Han Sen. Rencana lengkap pemimpin sekret masih menjadi misteri. Silver Sisis, Blood Pulse Plunder, Bone Needle, 13 kekuatan pulsa darah, semuanya adalah harta yang sangat langka dan berharga. Pada titik ini, dia bisa dengan mudah memulai pertarungan dengan makhluk dewa. Harta itu dimaksudkan untuk diperoleh melalui tes yang diberikan oleh pemimpin sekret. Tidak ada yang menyadari betapa menakutkan harta pemimpin sekret itu. "Ratuku, apa kau takut jarum?" Han Sen bertanya pada Yixia. Yixia kaget, dan dia tidak tahu apa yang dia maksud. "Maksudku, apakah kamu takut ditusuk dengan jarum?" Han Sen berkedip dan bertanya. "Apakah kamu akan memberi aku kesempatan?" Yixia menatap Han Sen.
Han Sen mengangkat jarum tulangnya sambil tersenyum pada Yixia. Tutup matamu jika kamu takut. Sakitnya akan hilang dalam beberapa detik. Petik 2. Setelah itu, Han Sen menusukkan jarum tulangnya ke dada Yixia. Setetes darah neraka keluar, dan itu bercampur dengan darah Yixia sendiri. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus menyingkirkan Ratu Rubah. Dan kecuali elit dewa lain menantangnya, Ratu Rubah tidak mungkin bisa dikalahkan. Bahkan dengan detak darah Dewa Han Sen, kekuatan sebenarnya tidak akan didewakan. Namun, Yixia berbeda. Dia setengah langkah lagi dari mendewakan dirinya sendiri. Mendapatkan denyut nadi neraka akan memberinya dorongan menuju tujuan mulia menjadi dewa. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk mengambil harta pemimpin sekret. 2281 Yixia naik level. Denyut darah neraka bercampur dengan tubuh Yixia. Tiba-tiba, segumpal udara ungu keluar dari Yixia. Itu mengeras menjadi rantai zat ungu dan membungkusnya, lingkaran demi lingkaran. Semua yang dia punya, pakaiannya, aksesorisnya, armornya, dan segala macam hal lainnya, hancur menjadi debu di bawah kekuatan rantai zat itu. Saat rantai mengelilinginya, Yixia melingkarkan tubuhnya yang panjang menjadi bola, seperti janin di dalam rahim. Setelah Yixia terbungkus dengan aman di dalam kepompong ungu, semua menjadi sunyi. Di istana raksasa, Ratu Rubah, Tuan White, dan Crime sedang berjalan maju. Ratu Rubah tiba-tiba berhenti. Dia melihat sekelilingnya dan berkata, Tuan White, apakah ini jalan yang benar? Mengapa kita berjalan begitu lama, namun kita masih di istana yang sama? Petik 2. Tuan White perlahan berkata, ini pasti pos pemeriksaan keempat untuk harta karun itu. Kita harus pergi melalui ini untuk sampai ke tempat harta karun itu. Petik 2. Lalu bagaimana kita bisa lewat sini? Ratu Rubah bertanya pada Tuan White. Istana ini sepertinya memiliki batasan kekuatan ruang. Kekuatan aku lemah di sini, jadi aku khawatir aku mungkin tidak dapat melanggar batasan. Mungkin ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, kata Tuan White setelah berpikir. Dan bagaimana aku melakukan hal seperti itu? Ratu Rubah bertanya dengan cemberut. Menilai dari kalkulasi yang telah aku buat, kita bisa mulai dari sana. Tuan White menunjuk pilar batu saat dia berbicara. Ratu Rubah memandang pilar batu dan mengerang. Dia tidak bergerak. Han Sen menatap Yixia dengan ekspresi terkejut. Seluruh proses berjalan jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Denyut darah neraka mengaktifkan darah Raja Neraka yang dia miliki di dalam tubuhnya. Mereka menyatu dengan kekuatan Yixia yang sudah cukup besar. Dia telah menerobos dan menjadi dewa tanpa kesulitan sama sekali. Ketika dia keluar dari kepompongnya dan naik, Yixia mengenakan satu set baju besi ungu. Kehadirannya yang agung menyelimuti segala sesuatu di sekitar mereka seolah-olah dia adalah ratu seluruh alam semesta. Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi, aku akan membunuhmu. Yixia menatap belati pada Han Sen saat dia berbicara. Ratuku, aku tidak melihat apapun. Han Sen berkedip polos, tapi jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, wanita itu aneh. Beberapa saat yang lalu, dia memohon untuk didewakan. Dan sekarang, setelah menjadi dewa, dia masih tidak bahagia. Apakah dia benar-benar peduli dengan detail kecil dan tidak penting seperti telanjang? Tubuh telanjangnya cukup bagus. Mengapa dia sangat kesal? Petik 2. Yixia hanya menatap Han Sen sebagai jawaban. Dia berbalik tanpa suara dan melihat ke-13 teleporter. Lalu, dia berkata, menurut kamu, teleporter mana yang harus kita gunakan? Jelas, Yixia tidak terlalu baik dalam menghadapi labirin semacam ini. Sepertinya dia telah menerobos istana dengan mencoba-coba. Aku juga tidak pandai mencari tahu jalannya. Jika aku harus menebak, aku akan berasumsi bahwa mereka melalui teleporter di ujung jembatan siklus hidup dan mati. Tetapi meskipun kita memilih yang benar kali ini, kita tidak akan tahu kemana harus pergi selanjutnya. Kita harus mencoba semua yang akan kita datangi. Han Sen berhenti untuk berpikir sejenak, dan kemudian melanjutkan berbicara. Ratuku, bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini? Yixia berpikir dan berkata, aku bersama para Ice Blue Knight. Ketika aku menjelajahi planet dengan sekelompok satria, kami secara tidak sengaja membangunkan xenogenik dewa yang disebut Under Overbearing. Aku ditelan olehnya. Petik 2. Awalnya, aku pikir aku sudah mati. Aku telah ditelan, dan aku tahu bahwa perutnya dapat mencerna apa saja. Bahkan makhluk dewa akan meleleh di sana. Tepat ketika aku kehilangan semua harapan, aku menemukan celah yang memungkinkan aku keluar dari perut. Aku menggoyangkan celah itu dan keluar. Setelah melewati banyak gua dan melewati patung yang hancur, aku akhirnya memasuki sebuah istana. Itu pasti salah satu istana di punggung Under Overbearing. Petik 2. Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan bahwa kamu bukanlah orang yang menghancurkan lantai di salah satu istana? Dan kamu tidak merusak patung pemimpin sekret? Han Sen bertanya pada Yixia dengan kaget. Tentu saja tidak, kekuatanku tidak cukup kuat untuk menghancurkan apapun di istana, kata Yixia. Jika kamu tidak merusak istana, itu berarti orang lain memasuki istana sebelum kamu melakukannya.
Retakan di perut Under Overbearing itu mungkin juga karena pekerjaannya, Han Sen merenung dengan tenang. Yixia mengangguk, itu pasti mungkin, dan dia mungkin memang ada di sekitar sini. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Retak di perut Under Overbearing mungkin sudah lama sekali. Dengan seberapa cepat binatang itu sembuh, lukanya pasti dibuat kurang dari seminggu sebelumnya. Setelah seminggu, perut yang rusak akan sembuh total, kata Yixia pelan. Han Sen mengerutkan kening, maka dia mungkin benar-benar masih berada di istana ini. Tapi bagaimana dia bisa meninggalkan jejak di istana? Jika dia ada di sini, dia akan meninggalkan beberapa indikasi kehadirannya. Tapi selain dari satu reruntuhan istana itu, sisa jejakmu ditinggalkan olehmu, kan? Petik 2. Yixia mengangguk dan berkata, iya. Dan saat aku menjelajah, aku tidak melihat tanda-tanda orang lain telah masuk. Petik 2. Selain itu, dia memecahkan patung itu, tetapi dia tidak mengambil jarum tulang di dalamnya. Itu aneh. Apakah dia terlalu ceroboh untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya? Tapi sekali lagi, bagaimana bisa elit yang begitu kuat bisa begitu ceroboh? Itu tidak masuk akal, kata Han Sen. Yixia menghela napas. Mungkin dia tidak peduli dengan barang-barang di tempat ini. Han Sen tercengang dengan saran itu, tetapi saat dia mempertimbangkan ide itu masuk akal. Itu memang mungkin. Dia pasti orang yang sangat kuat untuk membuat lubang di perut Under Overbearing. Mungkin target sebenarnya adalah harta terakhir dari pemimpin sekret. Jika itu masalahnya, maka itu bukan pertanda baik bagi kita. Petik 2. Han Sen berjalan melintasi jembatan kehidupan dan kematian. Mereka tiba di pintu cahaya dan terus berjalan. Teleporter menyimpannya ke dalam istana, sama seperti biasanya. Ada aula utama, 2 aula samping, dan aula di belakang. Secara keseluruhan, ada 4 teleporter yang berbeda. Han Sen melihat sekeliling dan berbicara dengan Yixia. Aku pikir mereka pergi melalui aula belakang. Bagaimana kamu tahu itu? Yixia bertanya dengan heran. Aku bisa melihat aura yang tertinggal di tubuh mereka, Han Sen menjelaskan dengan sederhana. Dia juga curiga. Semakin kuat seseorang, semakin sedikit jejak yang akan mereka tinggalkan. Dan jejak itu tidak bertahan selamanya. Tuan White dan yang lainnya sudah lama pergi saat ini. Dalam keadaan biasa, seharusnya sulit bagi Han Sen untuk mendeteksi elemen jejak yang mereka tinggalkan. Faktanya, Han Sen tidak melihat jejak Ratu Rubah atau Krime, tapi dia bisa melihat molekul yang ditinggalkan Tuan White tertinggal di udara. Itu tidak terlihat normal. Mungkin Tuan White sengaja membuat jejaknya terlihat. Han Sen menebak sendiri, tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa Yixia dan aku akan selamat? Mengapa dia meninggalkan aku petunjuk? Atau apakah ini semua hanya jebakan? Petik 2. Bab 2282 tempat di mana harta berada. Han Sen dan Yixia tidak dapat membuat perhitungan untuk menentukan jalan yang benar. Tapi alih-alih berbaris maju sembarangan, mereka bisa mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Tuan White. Pada akhirnya, itu terbukti menjadi solusi yang sangat efektif untuk menjelajahi istana. Han Sen, Yixia, dan Kirin Dara mengikuti jejak Tuan White melalui setiap pintu teleporter. Han Sen adalah pemandu. Untungnya, mereka tidak menemukan bahaya apapun di sepanjang jalan. Mereka melewati beberapa istana, dan perjalanan mereka tetap lancar. Itu adalah jalan yang sepenuhnya aman untuk diikuti. Apa yang direncanakan Tuan White? Han Sen bertanya-tanya. Dia tidak tahu mengapa Tuan White mengambil risiko ini. Tidak masuk akal jika Tian White percaya bahwa Han Sen memiliki kekuatan untuk melawan Ratu Rubah. Juga tampaknya tidak mungkin Tuan White akan meninggalkan jejak hanya untuk menyebabkan masalah Ratu Rubah. Menggunakan bukti bagian Tuan White sebagai panduan, Han Sen dan Yixia membuat kemajuan cepat. Tidak lama kemudian mereka sampai di pos pemeriksaan keempat. Apa yang mereka lihat di sana membuat Han Sen dan Yixia mengerutkan kening. Aula itu setengah runtuh, pilar-pilar yang rusak dan sisa-sisa langit-langit yang hancur berserakan di seluruh tempat. Han Sen melihat ke seberang aula, tetapi dia tidak menemukan kulit atau rambut dari patung pemimpin sekret di sana. Faktanya, tidak ada sesuatu yang luar biasa di sana. Sepertinya Ratu Rubah berhasil melewati pos pemeriksaan ini, kata Han Sen ketika dia tidak menemukan sesuatu yang menarik di istana. Aku ingin tahu apa yang pemimpin sekret tinggalkan di sini. Apapun itu, Ratu Rubah pasti berhasil mengambilnya. Han Sen mengerutkan kening. Item pemimpin sekret semuanya terhubung. Jika mereka kehilangan satu item, mereka mungkin mengalami banyak masalah di kemudian hari. Han Sen dan Yixia tidak punya pilihan selain terus maju. Namun, ketika mereka pergi ke teleporter berikutnya, apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Mereka belum sampai di istana lain. Ketika mereka keluar dari teleporter, mereka menemukan diri mereka di tepi lautan yang tak berujung. Underbearing adalah sebesar planet. Tidak mengherankan melihat lautan di entitas seperti itu, tetapi pemandangan itu masih membuat Han Sen merasa tertekan. Tuan White dan yang lainnya pasti sudah mulai menyeberangi lautan, tapi angin laut telah menghancurkan semua jejak-jejak Tuan White.
Laut yang sangat besar. Aku khawatir mungkin terlalu sulit untuk menemukan Tuan White dan yang lainnya, kata Hansen dengan sedih. Yixia melihat sekeliling. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, disinilah pemimpin sekret menyembunyikan hartanya. Mungkin mereka belum pergi terlalu jauh, tapi mereka menjelajahi suatu tempat di bawah ombak. Petik 2. Hansen juga memikirkan kemungkinan ini. Jika harta karun itu ada di dalam air, menemukan Tuan White dan yang lainnya mungkin lebih sulit. Kurasa kita tidak punya pilihan selain melihatnya, kata Hansen. Yixia mengangguk dan masuk ke laut. Tubuhnya mengeluarkan asap ungu, dan ketika asap bersentuhan dengan air itu terbelah. Hansen dan Kirindara pindah ke samping Yixia. Mereka menuju jauh ke dalam laut, dikelilingi oleh bidang kekeringan yang disediakan oleh Yixia. Asap ungu Yixia menahan air sekitar 10 meter. Setelah mereka mulai menyelam, mereka turun jauh ke laut. Mereka berjalan 100 mil di bawah laut, dan selama itu, mereka tidak melihat atau mendengar suara makhluk lain. Lautan tampak mati. Itu seperti laut yang sudah lama mati yang tidak lagi cocok untuk makhluk hidup apapun. Tiba-tiba, bayangan raksasa bergerak di dalam air. Yixia berhenti dan menatap bayangan raksasa di laut itu. Bayangan itu mendekati mereka dengan cepat. Hansen benar-benar ketakutan saat melihat benda apa itu. Itu adalah xenogenik raksasa yang tampak seperti ikan paus. Tubuhnya putih bersih. Paus putih itu panjangnya lebih dari 1000 meter, dan setiap gerakan mengirimkan gelombang kejut dahsyat yang menggulung laut. Banyak pusaran kecil bermunculan di sekitarnya. Makhluk dewa, kata Yixia pelan. Aku tidak menyangka tubuh Under Overbearing akan menjadi rumah bagi makhluk dewa lainnya. Aku takut, selain pemimpin sekret, tidak ada makhluk lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Hansen tersenyum masam. Paus putih besar memperhatikan mereka bertiga. Lagi pula, tidak ada makhluk lain di lautan itu, jadi kedatangan mereka agak terlihat. Hal itu terutama berlaku untuk Yixia dan Kirindara. Salah satunya adalah elit yang didewakan, dan yang lainnya penuh dengan darah. Sulit untuk tidak memperhatikan kehadiran mereka. Ketika paus putih besar itu berada ribuan meter dari mereka, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan melepaskan gelombang sonik bernada tinggi. Pada saat yang sama, mulutnya menghasilkan daya isap yang kuat. Banyak pusaran raksasa berputar-putar untuk hidup di dalam air. Mereka menjerat segala sesuatu dalam jangkauan dan menarik semuanya ke dalam perut paus. Gumpalan udara ungu Yixia mulai mengalir ke pusaran itu, dan bola udara mereka tiba-tiba mulai merasakan kekuatan hisap itu. Semakin banyak udara ungu ditarik keluar melalui air, dibawa ke arah mulut makhluk itu. Yixia mengerutkan kening. Dia menggunakan tangannya sebagai pisau, dan udara ungu tiba-tiba berkumpul menjadi lapisan besar udara pisau. Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan menebas ke arah pusaran. Udara pisau menjadi iblis udara ungu yang mengaum. Itu menuju tepat ke paus putih raksasa. Itu menembus pusaran yang dihasilkan paus putih besar, tetapi udara pisau yang tampak seperti iblis tidak berhenti di situ. Itu terus berlanjut, menuju ke kanan menuju kepala paus putih. Paus putih besar tidak menunjukkan indikasi bahwa ia akan menghindari pukulan yang datang. Nyatanya, mulutnya semakin melebar. Itu tampak seperti lubang hitam yang menganga. Kekuatan hisapnya meningkat, dan itu menelan udara pisau iblis Yixia dengan mudah. Gudong. Paus putih raksasa menelan seluruh udara pisau iblis, lalu bersendawa puas. Ia kemudian meludahkan udara dan menciptakan banyak gelembung di laut. Hansen tercengang. Yixia baru saja menjadi dewa, dan dia dipenuhi dengan kekuatan neraka. Dia juga memiliki keterampilan Tit Knife. Bakatnya terkenal di antara banyak ras, dan kemampuannya menghancurkan sangat terkenal. Paus putih besar, bagaimanapun, telah menelan serangannya dengan mudah. Kekuatan yang dimiliki paus putih raksasa itu benar-benar menakutkan. Yixia mengerutkan kening. Rantai zat ungu naik dari tubuhnya dan mulai menyelaraskan dalam pola misterius. Mereka menciptakan udara pisau ungu di sekitar tubuh Yixia. Seluruh tubuh Yixia sekarang penuh dengan pisau. Bagi Hansen, dia sendiri merasa seolah-olah dia adalah pisau yang kejam, bahwa dia bisa menghancurkan apa saja dan kapan saja. Yixia meningkatkan seluruh kekuatan dan kehebatannya, tetapi paus putih raksasa itu sepertinya masih tidak takut. Itu membuka mulutnya, dan kekuatan lubang hitam kembali. Ia menyedot segala sesuatu di dekatnya ke dalam mulutnya. Pasir dan air mengalir masuk seperti ditarik ke dalam lubang tanpa dasar. Melihat paus putih raksasa membuka mulutnya lagi, Yixia dengan dingin berteriak. Lengannya terayun ke arah paus putih besar. Iblis yang mengaum menuju paus putih besar sekali lagi, membubarkan pasir dan menghancurkan bebatuan saat pergi. Itu meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Udara pisau ungu dan lubang hitam paus putih besar bertabrakan satu sama lain. Lubang hitam dihancurkan, dan udara pisau ungu hancur. Gelombang kejut dari tabrakan itu meledakkan seluruh laut. Gelombang besar melonjak di permukaannya, dan itu seperti seluruh lautan telah terbalik. Kedua serangan itu seimbang, tidak ada yang lebih unggul. Detik berikutnya, mata Yixia dan Hansen membelalak. Mulut paus putih besar itu masih ternganga, dan tiba-tiba, sesuatu terbang keluar darinya.
Itu membungkus Yixia, Hansen, dan Kirin darah, lalu menarik mereka ke perut paus putih besar. Bab 2283 Lonceng Perunggu, Subscribe Penatua. Itu adalah lonceng perunggu besar yang menutupi Hansen, Yixia, dan Kirin darah. Rantai zat ungu Yixia menjadi udara pisau. Dia melambaikan tangannya untuk membentur permukaan bel, tapi itu hanya membuat suara berdentang keras. Bel tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Lonceng apa ini? Mengapa ada di perut paus putih? Dapatkah Xenogenik memanfaatkan harta Xenogenik? Hansen kaget. Dong. Lonceng perunggu mendarat di atas sesuatu, lalu berhenti bergerak. Yixia terus membunyikan bel dengan udara pisaunya, tapi bel perunggu tiba-tiba terangkat dari mereka. Itu terbang ke samping, membebaskan mereka. Yixia segera mengepung Hansen dan Kirin darah dengan kekuatannya untuk melindungi mereka. Berdasarkan arah pergerakan bel setelah menutupi mereka, mereka seharusnya berdiri di dalam paus putih, mungkin di perutnya. Sistem pencernaan Xenogenik yang didewakan bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh makhluk biasa. Bahkan elit kelas raja akan larut dengan cepat di dalam perut seperti itu. Tapi saat Hansen dan Yixia melihat sekeliling, mereka membeku. Ini bukan perut, itu adalah ruang kendali teknologi kelas atas. Teknologi di sekitar mereka menyamai semua yang mungkin ditemukan di ruang kendali kapal perang yang berkelas. Hal yang paling sulit dipercaya adalah semua yang ada di ruang kontrol itu transparan. Mereka bisa melihat di luar ruangan, dan perasaan yang ditimbulkan oleh pemandangan itu sulit untuk dijelaskan. Meski terlihat seperti ikan paus dari luar, sebenarnya ia diatur oleh mesin. Setiap bagian dalam paus terbuat dari kristal dengan berbagai warna. Generator senandung, dentuman piston, dan putaran setiap gerakan bisa dilihat dari tempatnya. Benda apa ini? Kali ini, Hansen benar-benar kaget. Paus putih dari luar tampak seperti makhluk dewa, tapi sebenarnya itu adalah keajaiban teknologi. Sulit dipercaya bahwa mesin luar biasa seperti itu benar-benar ada. Yixia melihat sekeliling dengan kaget. Mata mereka segera beralih ke platform ruang kendali utama itu. Seorang pria telah duduk di kursi di belakang platform kendali. Itu tidak lebih dari kerangka pada saat ini, dengan beberapa tulang putih masih terbungkus pakaian yang dia kenakan. Pakaian pria itu tampak seperti produk berteknologi tinggi, bukan pelindung harta karun. Menilai dari gaya pakaian perak dan hitamnya, sangat mungkin untuk menentukan bahwa kerangka itu adalah seorang pria. Setelah membawa Hansen dan yang lainnya ke dalam ruangan, lonceng perunggu telah secara drastis mengurangi ukurannya. Sekarang ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan seorang pria, dan itu terletak di sana di ruang kendali utama. Apakah teknologi semacam ini ada di tempat lain di alam semesta Geno? Hansen menatap Yixia. Dia tidak tahu ras apa yang mungkin telah membangun keajaiban teknologi ini. Yixia menggelengkan kepalanya. Ada banyak keajaiban teknologi yang memiliki kekuatan penghancur makhluk dewa, tapi tidak banyak yang benar-benar dapat digunakan dalam pertempuran. Mereka membutuhkan waktu terlalu lama untuk membidik dan menembak, jadi mereka tidak dapat digunakan dalam pertarungan dewa yang sebenarnya. Mereka sebagian besar berguna untuk menyerang planet, karena planet tidak dapat dipindahkan. Sirah Biomeca juga bersifat teknologi. Mereka memiliki senjata yang sangat kuat, tetapi sekali lagi, mereka berbeda dari apa yang kita lihat di sini. Petik 2. Jelas, Yixia sama tidak mengerti dengan Hansen. Ini pasti salah satu ciptaan pemimpin sekret. Sekret mencapai banyak hal dalam hal teknologi. Hansen merenung keras saat dia melihat sekeliling. Karena Tuan Paus Putih tampaknya sudah mati, bagaimana bisa Paus Putih terus bergerak tanpa seseorang yang mengontrolnya? Dan apa yang mendorong raksasa itu untuk menelannya? Yixia berjalan menuju kerangka itu. Dia melambaikan tangannya, dan salah satu rantai zat ungu miliknya larut menjadi kabut ungu. Kabut mengalir di atas kerangka itu dan mulai muncul di sekitarnya. Dia mencari petunjuk atau petunjuk yang bisa mereka ikuti. Tapi sebelum udara ungu Yixia menyentuh kerangka itu, lonceng perunggu naik dari platform peristirahatannya dan langsung menutupi udara ungu Yixia. Hah, lonceng perunggu tua ini otomatis melindungi tuannya. Apakah ini juga sebuah teknologi? Hansen melihat bel perunggu tua dengan kaget. Tiba-tiba, Hansen dan Yixia mendengar suara anak laki-laki. Kamu adalah produk teknologi. Seluruh keluarga kamu adalah produk teknologi. Petik 2. Siapa itu? Hansen dan Yixia kaget. Mereka melihat sekeliling, tapi tak satu pun dari mereka bisa merasakan keberadaannya. Hanya ada kerangka tunggal yang duduk di dek kendali utama. Itu membuat Hansen dan Yixia merasa sangat tidak nyaman. Tidak mungkin. Apa kita pernah bertemu hantu? Hansen bergumam sambil menatap kerangka itu. Dia menggunakan dongsuan aura untuk memindai kerangka itu beberapa kali, tapi tidak ada kekuatan hidup. Itu tidak mungkin mati lagi, jadi tidak mungkin suara itu berasal darinya. Hansen hanya bisa berpikir bahwa mereka pasti sedang berbicara dengan hantu. Kamu adalah hantu. Seluruh keluargamu adalah hantu. Suara anak laki-laki itu terdengar lagi, dan itu terdengar sangat gila. Kali ini, Hansen dan Yixia menemukan sumber suara itu. Itu berasal dari bel perunggu kecil.
Lonceng perunggu bergetar, simbol-simbol aneh bersinar di atasnya, dan itu membuka mata hijau berkilau. Di bawah matanya ada celah. Itu tampak seperti mulut yang terus membuka dan menutup. Hansen menatap bel perunggu yang meneriakinya. Tubuh bel sepertinya bergetar karena amarah. Benda apa ini? Hansen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia belum menunjukkan tanda-tanda kekuatan kehidupan, jadi dia pikir itu pasti harta karun xenogenik. Tetapi sekarang setelah ia berbicara, ia tampaknya memiliki semua ciri dan ciri makhluk hidup. Kamu adalah sesuatu. Seluruh keluargamu adalah sesuatu. Lonceng perunggu menjadi semakin marah. Itu melompat-lompat saat berteriak. Apakah kamu seorang AI? Jika ya, sepertinya kamu adalah orang yang sangat murah. Kamu hanya bisa mengatakan hal yang sama berulang kali, kata Hansen, melihat ke arah bel perunggu dengan rasa ingin tahu. Lonceng perunggu mulai berteriak, kamu adalah. Itu menghilang di tengah teriakannya. Jika terus berlanjut, orang akan percaya itu adalah AI. Jadi, setelah setengahnya berteriak, lonceng perunggu berhenti dan sedikit diam. Dengan tampilan yang sangat sombong, ia berkata, dasar makhluk rendah yang bodoh. Dengarkan, nama majikanmu adalah Big King Bell, tapi kalian bisa memanggilku Tuan atau Raja Besar. Petik 2. Setelah itu, Big King Bell memikirkan sesuatu. Ia menatap Hansen dan berkata, Tuanmu bukanlah semacam AI. 2284 Raja. Hansen menatap Yisha, mereka bingung. Benda apa ini? Itu seperti harta karun, tapi itu bukanlah harta karun. Itu seperti makhluk, tapi itu bukanlah makhluk. Jadedrum adalah makhluk, tetapi Jadedrum diciptakan secara alami. Itu bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kata-kata tertulis di tubuh lonceng kecil itu, dan itu menunjukkan bahwa itu bukanlah makhluk alami. Oke, Raja Besar, mengapa kamu merebut kami dan membawa kami ke sini? Hansen bertanya pada Bell. Big King Bell memutar matanya dan melompat. Dia berkata, apa yang kamu maksud dengan merebut? Aku sedang menyelamatkan kalian. Tidak bisakah kamu melihatnya? Jangan bicara besar jika kamu tidak tahu apa-apa, nak. Petik 2. Kamu menyelamatkan kami. Bagaimana? Hansen memandang Big King Bell dengan kebingungan. Kalian tidak mengerti apa-apa. Namun di sini kamu datang, melenggang ke Laut Roh Kudus. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Jika bukan karena aku menyelamatkan kalian, kalian berdua akan berakhir seperti dia. Kau tahu, hanya tinggal tulang. Lonceng itu melompat untuk mendarat di atas tengkorak kerangka saat berbicara. Siapa dia? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia awalnya mengira kerangka itu adalah Master Big King Bell, tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Sampah ini. Bagaimana kamu mengharapkan aku untuk mengingat siapa dia? Dia hanyalah pion lain, seperti tambahan latar belakang dalam kisah ini. Big King Bell menyatakan, mengangkat bibirnya dengan jijik. Hansen tidak percaya Bell. Tidak mungkin orang yang tidak penting bertanggung jawab untuk mengendalikan keajaiban teknologi seperti Paus Putih. Bahkan jika pria itu tidak terlalu kuat secara pribadi, dia bisa saja menggunakan paus untuk melawan makhluk dewa. Bagaimana dia mati? Yisha bertanya pada Big King Bell. Big King Bell memutar matanya. Dia berpikir karena dia memiliki mesin aneh ini, dia bisa menyeberangi Laut Roh Kudus dan mengambil harta pemimpin sekret. Dia tidak tahu tentang kekuatan Laut Roh Kudus. Benda ini tidak memiliki peluang untuk memukul mundur kekuatan laut. Sama sekali tidak. Dia meninggal bahkan sebelum dia berhasil mencapai kota Roh Kudus. Hanya tulangnya yang tersisa. Petik 2. Setelah itu, Big King Bell melompat ke platform kontrol dan dengan sombong berkata, tapi benda ini cukup menarik, jadi aku memutuskan untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Hansen tahu Big King Bell sedang membicarakan Paus Putih. Dia melihat kerangka itu dan berkata pada Yisha, orang ini pasti sudah lama menyelam. Dia tidak sampai di sini akhir-akhir ini. Petik 2. Apa, makhluk lain ada di sini? Big King Bell bertanya sebelum Yisha bisa menjawab. Dia tampak terkejut saat menatap Hansen. Ya, ada beberapa di antaranya. Hansen memandang Big King Bell dan bertanya, kamu juga datang ke sini. Apa yang aneh tentang itu? Petik 2. Aku di sini. Big King Bell terdiam saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia berhenti bicara. Di sini apa? Hansen bertanya. Big King Bell mendengus dan berkata, itu bukan urusanmu. Apakah kamu tidak membawa relik itu? Bagaimana banyak makhluk lain bisa mencapai tempat ini? Atau Under Overbearing sekarang begitu tua sehingga orang-orang mencapai istana melalui mulutnya? Petik 2. Hansen terkejut karena Big King Bell tahu dia memiliki relik itu. Lonceng ini sepertinya mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak diketahui, jadi mungkin entah bagaimana itu terhubung dengan harta karun pemimpin sekret. Jangan buang-buang napas. Beri aku relik itu, dan ketika aku membuka perbendaharaan kota suci, kamu akan menerima apa yang menjadi bagianmu. Big King Bell melayang di udara di depan Hansen saat berbicara. Kamu dapat memiliki relik itu, tetapi aku harus melihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan.
Han Sen tersenyum. Aku terlahir sebagai dewa. Aku telah mengalahkan miliaran orang di alam semesta ini. Aku yang terkuat di langit atau di darat. Bahkan pemimpin sekret, ketika dia bertemu denganku, akan menyebutku sebagai kakak raja. Apakah kamu benar-benar mencoba bersaing dengan aku? Big King Bell memandang Han Sen dengan terkejut. Dia tidak mengira Han Sen begitu cuek. Kakak raja, bahkan jika kamu begitu kuat, kamu harus menunjukkan kekuatan itu. Kalau tidak, bagaimana sejujurnya aku bisa percaya bahwa kamu sekuat yang kamu klaim? Han Sen mengulurkan tangannya saat dia berbicara. Aku menarik kalian di sini dengan iseng. Bukankah itu cukup? Apakah aku harus membunuh kalian, idiot, untuk menunjukkan seberapa kuat aku? Big King Bell memandang Han Sen dengan dingin saat dia perlahan naik lebih tinggi ke udara. Dia tampak seolah-olah akan membunuh Han Sen. Kakak raja, itu adalah demonstrasi yang kuat ketika kamu menangkap kami. Namun itu tidak cukup untuk membuat kami ingin menyerahkan relik tersebut. Maukah kamu menunjukkan aku lagi? Jika kamu bisa meyakinkan kami, aku akan memberikan relik itu tanpa argumen. Han Sen tersenyum pada Big King Bell. Dia berpikir bahwa Big King Bell cukup menarik, dan itu adalah dorongan bagi Han Sen untuk membicarakannya. Lonceng perunggu telah melindungi mereka saat menarik mereka masuk. Tapi itu karena mereka belum siap untuk kedatangannya yang tiba-tiba. Isha masih belum menunjukkan kekuatan aslinya, jadi Han Sen tidak khawatir mengganggu Bell. Big King Bell memandang rendah Han Sen dengan jijik. Bahkan sebagian kecil dari kekuatanku akan meyakinkanmu untuk mematuhiku, tapi aku memiliki terlalu banyak seni Geno yang kuat. Biarkan aku memikirkan yang lebih lemah yang bisa aku tunjukkan. Untuk berjaga-jaga kalau seni Genoku terlalu kuat, dan aku tidak sengaja membunuh kalian semua. Petik 2. Big King Bell berputar di udara 2 kali, tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia melompat ke platform kontrol dan menekan beberapa tombol. Paus putih kemudian naik ke permukaan dan membuka mulutnya. Bagian depan ruang kendali melihat keluar melalui mata Paus putih, membiarkan operator melihat apa yang terjadi di luar. Idiot, aku akan membuka mata kamu untuk kekuatan aku. Aku akan menunjukkan kepada kamu teknik dari elit yang nyata dan tak terkalahkan, kata Big King Bell. Tubuhnya mulai bersinar hijau dan berputar saat tumbuh semakin besar. Bell berbelok ke samping, mengarahkan bukaannya ke mulut Paus putih. Kemudian, mereka mendengar suara denting keras dari Bell. Gelombang kejut yang menakutkan meledak dari Bell. Ledakan. Seluruh laut terpotong setengah oleh ledakan sonik lonceng. Airnya terbagi ke dasar laut dan sampai ke pantai seberang lautan. Oh, sial, orang ini benar-benar memiliki banyak kekuatan. Han Sen membeku. Kekuatan Big King Bell tampaknya benar-benar melebihi kekuatan Yixia dan Ratu Rubah. Yixia terlihat terguncang juga. Kekuatan yang dikeluarkan Big King Bell benar-benar luar biasa. Laut Roh Kudus juga bukan hanya tong berisi air laut biasa. Yixia tidak berpikir dia bisa membagi sebanyak itu. Jadi, bagaimana dengan itu? Apakah kalian percaya padaku sekarang? Beri aku relik itu sekaligus. Ikuti aku, sebelum aku memutuskan bahwa aku tidak menyukai kamu. Jika kamu benar-benar datang, kalian akan mendapat banyak manfaat, kata Big King Bell kepada Han Sen dengan sangat bangga. Saat mereka berbicara, 3 bayangan muncul di atas laut. Itu adalah Ratu Rubah, Tuan White, dan Krime. Ketika Ratu Rubah melihat paus putih besar, dia menggelengkan ekor rubahnya. Kabel kekuatan tak terlihat mengikat paus putih, dan dia mengangkatnya dari laut. Big King Bell dengan cepat melompat ke atas peron dan menekan tombol di panel. Paus putih membuka mulutnya dan menciptakan lubang hitam, lalu mengirimkan kekuatan hisap ke Ratu Rubah. Tapi tangan Ratu Rubah menarik kabel listrik, mengikat mulut paus putih. Paus putih tidak dapat membuka rahangnya, sehingga lubang hitam mati di dalamnya. Han Sen sedang menunggu untuk melihat bagaimana Big King Bell membuang Ratu Rubah. Jika dia terbunuh, mereka akan kehilangan musuh yang berbahaya. Tapi ketika Han Sen berbalik, dia melihat Big King Bell mengeluarkan tas besar entah dari mana. Bell akan keluar dari paus melalui pintu belakang. Kakak Raja, apa kau tidak akan membunuhnya? Han Sen bertanya dengan bingung. Aku sibuk, aku akan membiarkannya hidup sekarang, tapi aku pasti akan mengingatnya. Lain kali aku melihatnya, aku akan menghembuskan udara padanya untuk membunuhnya, kata Big King Bell tegas. Kemudian dia pergi melalui pintu belakang dengan tas besarnya di belakangnya. Han Sen dan Yixia membeku. Mereka tidak yakin bagaimana harus bereaksi. 2285 Divide Fight. Orang itu tampak sangat bersemangat. Apa yang membuatnya kabur secepat itu? Han Sen memandang Yixia dengan bingung. Yixia menghela nafas dan berkata, mungkin kekuatannya membutuhkan waktu lama untuk beregenerasi. Serangan yang dia keluarkan mungkin telah menghabiskan sebagian besar kekuatan yang dia kumpulkan. Petik 2. Sekarang Han Sen bisa mengerti. Itu seperti Raja Kabut Merah yang bergantung pada 7 cerpelai kabut merah untuk energi. Butuh waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan kekuatan seperti itu. Jika Big King Bell gagal menggertak Han Sen dan Yixia, ia tahu itu harus dijalankan begitu Ratu Rubah muncul. Apa yang kita lakukan sekarang?
Han Sen bertanya, melihat ke arah Yixia. Yixia tidak menjawab, dia berteleportasi ke pintu belakang. Han Sen tahu apa yang dia maksud dengan itu. Dia menaiki Kirin darah dan mengikuti Yixia. Big King Bell adalah penipu besar, tapi dia akrab dengan daerah sekitarnya. Mendapatkan informasi darinya bisa sangat berguna. Setelah mereka bergegas keluar dari Paus Putih, tubuh Yixia menghilang. Kirin darah tidak bisa menyusulnya. Rasanya seperti manusia yang melakukan balapan kaki melawan mobil sport. Setengah dewa memiliki kata, didewakan, di dalamnya, tapi mereka masih makhluk sekelas raja pada intinya. Makhluk yang benar-benar suci berada di tingkat yang berbeda sepenuhnya. Han Sen, Yixia mengejar Big King Bell, dengan cepat menghilang. Setelah melihat Han Sen muncul dari perut Paus Putih, Ratu Rubah berseru kaget. Sebelum Han Sen sempat berpikir untuk kabur, Ratu Rubah melintas di hadapannya dan Kirin darah untuk menghalangi jalan mereka. Waktu yang tepat, beri aku relik itu, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Ratu Rubah menyipitkan matanya pada Han Sen, tetapi sepertinya dia tersenyum. Kakak cantik, kamu memberiku lebih banyak masalah. Aku tidak memiliki relik pada aku. Han Sen tampak gelisah, dan dia berkata, apakah kamu melihat orang yang baru saja kabur itu? Itu adalah tuanku, Knife Queen. Aku memberinya relik itu. Petik 2. Kalau begitu, mari kita lihat apakah tuanmu atau relik itu adalah hal terpenting di hatimu, kata Ratu Rubah dengan dingin. Banyak kabel kekuatan meluncur keluar darinya, dan mereka datang merayap untuk membungkus Han Sen dan Kirin darah. Tapi Han Sen menepuk sarang burungnya, yang semakin besar untuk melindunginya dan Kirin darah. Itu memblokir kabel kekuatan Ratu Rubah. Meski begitu, kabel kekuatan terkunci erat di sekitar sarang burung. Dan itu berarti Han Sen sekarang tidak bisa melarikan diri. Adikku yang baik, menurutmu memiliki sarang burung ini akan membuatku tidak melakukan apapun padamu. Ratu Rubah tersenyum, lalu dia menarik sesuatu dari pinggangnya. Han Sen melihat barang itu, dan ketika dia melakukannya, hatinya jatuh. Ratu Rubah telah mengeluarkan seruling giok kecil. Panjangnya kurang dari 1 kaki, dan warnanya bening, krem. Itu terlihat sangat kecil dan rapuh. Ratu Rubah, apa kau mahir dalam kekuatan sonik? Sarang burung mungkin tidak bisa menyaring suara, jadi aku tidak tahu apakah sarang itu bisa menahan kekuatan sonik, pikir Han Sen dalam hati. Sarang burung itu bukanlah Baisema, dan Han Sen tidak dapat memicu kekuatan penuhnya. Dia menggunakan kekuatan sarang burung sebagai kekuatan pelindung, tetapi sulit untuk mengetahui apakah dia dapat memblokir serangan sonik. Ratu Rubah membawa seruling giok kecil ke bibirnya. Dia tersenyum pada Han Sen, dan kemudian, dia membuka bibir merah itu. Seruling giok mulai menghasilkan musik yang manis. Seruling itu tidak terlalu keras, tapi kabel listrik yang sangat samar keluar dari seruling. Tali itu datang untuk sarang burung itu. Han Sen kaget. Dia menyadari bahwa musik suling bisa meresap melalui rerumputan kering sarang burung itu, dan kesadaran itu membuatnya tertekan. Dia telah menerima persetujuan dari sarang burung abadi, sehingga dia dapat menggunakan sarang burung tersebut. Tetapi penggunaan itu terbatas. Karena dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan sarang burung itu, dia tidak dapat memanfaatkan sifat pertahanannya. Suara seruling Ratu Rubah dapat meresap ke dalam sarang burung Han Sen, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya. Musik seruling itu tenggelam ke dalam sarang burung itu seperti untaian sutra yang membelit Han Sen dan Kirin darah. Han Sen dan Kirin darah melakukan yang terbaik untuk membebaskan diri mereka sendiri, tetapi mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan ritme musik seruling. Di bawah pengaruh seruling, Han Sen tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia mengangkat sarang burung itu dan mulai merangkak keluar seperti boneka dengan tali. Oh tidak, Han Sen merasa tidak enak. Melihat Han Sen perlahan-lahan keluar dari sarang burung itu, ekspresi Ratu Rubah menjadi cerah. Tetapi ketika Han Sen melihat senyuman itu, dia merasa tidak enak. Saat Han Sen ditarik sepenuhnya dari sarang burung, ekspresi Ratu Rubah menjadi terkejut. Dia melambaikan seruling gioknya. Dong! Udara pisau ungu meraung di udara. Itu seperti iblis yang maju untuk memukul seruling giok Ratu Rubah. Udara pisau ungu tak berujung itu menebas seruling giok berulang kali, lalu menghantam tubuh Ratu Rubah dan mengirimnya terbang 10 km jauhnya. Ratu Rubah mematahkan udara pisau dan berdiri diam. Tubuh Yixia berkedip di sebelah Han Sen, dan mata Phoenix-nya bergerak untuk bertemu dengan mata indah Ratu Rubah. Ratu Rubah merasa seolah dia bisa merasakan percikan di antara mereka. Kamu adalah guru Han Sen. Ratu Rubah tersenyum seperti bunga, tetapi matanya terlihat dingin. Lumayan, jawab Yixia dingin. Sempurna, Han Sen bilang kau memiliki relik itu. Berikan padaku sekarang, dan aku akan membiarkan kalian berdua bebas, kata Ratu Rubah dengan dingin. Yixia menanggapi dengan serius, aku tidak ingat memiliki ratu sepertimu yang harus kupatuhi. Setelah mendengar kata-kata itu, Ratu Rubah terlihat sangat marah. Dia mengayunkan seruling gioknya, dan beberapa suara sedih terdengar pada Yixia. Saat ini terjadi, dia mendesis, beraninya kamu.
Hansen tahu sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mempertahankan pegangannya di sarang burung itu, bergerak menuju paus putih yang jatuh. Dua makhluk dewa sekarang sedang bertarung. Makhluk biasa tidak akan mampu menahan gelombang kejut. Hansen tidak ingin tinggal di sana dan menjadi debu. Untungnya, paus putih itu tidak memiliki pemilik sekarang setelah Big King Bell pergi. Hansen berencana bersembunyi di dalam dan melihat apakah dia bisa mengoperasikannya. Paus putih bisa memblokir serangan elit yang didewakan. Yixia dan Ratu Rubah tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Benda itu pasti sangat keras, jadi jika Hansen bisa mengendarainya, ikan paus itu akan jauh lebih hebat dari kapal perang kelas atas. Ketika Ratu Rubah datang untuk Hansen, dia menyerah mencoba mengikat paus putih. Paus putih telah jatuh ke laut, dan separuhnya hanya mengambang di atas permukaan laut. Kirin darah terjun dan membawanya ke dalam air. Hansen berencana pergi ke pintu belakang dan menuju ke ruang kendali paus putih. Begitu dia masuk, dia melihat bahwa Crime dan Tuan White mengikutinya. Bab 2286 Teknologi Kristalizer. Hansen hendak mengatakan sesuatu, tapi suara menakutkan memotongnya. Dan kemudian, paus putih itu tiba-tiba terbalik dan mulai tenggelam. Banyak kekuatan dengan kekuatan yang mengerikan menyerang paus putih, dan setiap serangan itu seperti guntur. Untungnya, paus putih besar itu cukup kokoh. Gelombang kejut pertempuran yang datang dari Yixia dan Ratu Rubah tidak cukup untuk menghancurkan lambung kapal. Namun meski begitu, dampaknya membuatnya semakin jauh ke laut. Ledakan. Paus itu bergetar di bawah kaki mereka seolah-olah baru saja menabrak sesuatu, dan setelah itu, mereka mendengar suara sesuatu yang besar sedang dihancurkan. Kemudian, hanya ada keheningan. Paus putih tidak lagi diombang-ambingkan. Melihat keluar mata paus putih, mereka tidak dapat melihat apapun kecuali air laut dan tumpukan batu. Seolah-olah paus putih besar itu telah hancur di bawah tumpukan puing yang sangat besar jauh di bawah permukaan. Laut di sekitar mereka berputar-putar seperti orang gila. Meskipun mereka berada cukup jauh di bawah air sehingga mereka bisa mendengar pertarungan di atas kepala, mereka masih melihat gelombang kejut sesekali bergulung di air. Namun turbulensi telah melambat banyak. Paus putih itu sekarang terkubur oleh batu, dan tidak bisa lagi bergerak. Setidaknya itu membuat Hansen merasa lebih baik. Paus putih ini adalah mesin. Crime melihat sekeliling ruang kontrol dengan kaget. Pengungkapan itu jelas membuatnya lengah. Tuan White juga memperhatikan paus putih besar dengan penuh minat. Big King Bell, yang bukan pemilik aslinya, mampu mengendalikan paus putih besar. Hansen berpikir bahwa Tuan White mungkin juga bisa. Siapapun dapat mengontrol mesin seperti itu, selama tidak terkunci. Ini pada dasarnya harus bekerja pada prinsip yang sama seperti mesin lainnya. Jangan digerakkan, Tuan White berteriak, tepat ketika Hansen hendak memindahkan kerangka di kursi komando. Hansen berhenti dan menunggu saat Tuan White dan Crime datang ke dek kendali. Apa yang telah kamu pelajari, Tuan White? Hansen bertanya dengan sopan. Tuan White melihat kerangka itu dan berkata, jika aku memahami situasinya dengan benar, kerangka ini adalah kunci yang memungkinkan untuk mengendalikan paus putih. Hansen kaget. Dia sebelumnya telah menyaksikan Big King Bell melompat-lompat di atas peron, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena Bell mampu mengendalikan paus putih. Tapi Hansen sekarang melihat hal yang dia lewatkan sebelumnya. Big King Bell pasti sudah lama menggunakan paus putih, tapi lonceng itu tidak pernah menggerakkan kerangka. Pasti ada alasannya. Tuan White, menurut kamu dari mana teknologi ini berasal? Hansen bertanya pada Tuan White. Tuan White menggelengkan kepalanya. Ini pertama kalinya aku menemukan sesuatu seperti ini. Aku juga tidak tahu bagaimana mengontrolnya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Tuan White melihat kerangka itu dan berkata, tapi menilai dari pakaiannya, orang ini pasti terhubung ke sistem kendali. Jenazahnya harus menjadi kunci untuk mengendalikan seluruh mesin ini. Aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi jika kita menghapusnya. Petik 2. Hansen memeriksa pakaian kerangka itu dan mulai berpikir. Seragam kerangka itu berwarna perak dan hitam, dan selain kepala, seluruh tubuh terbungkus rapat. Itu memakai topeng transparan yang terhubung ke seragam. Tidak ada jahitan yang terlihat. Hansen menghabiskan beberapa waktu untuk mengamatinya, dan meskipun dia tidak dapat menemukan hubungan antara kursi dan seragamnya, dia mengira seragam dan paus putih itu pasti saling terkait. Hansen mengaktifkan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksa seragam, platform, dan kursi. Ada banyak relik kuat yang hanya sedikit diketahui oleh kupu-kupu mata ungu pada Hansen. Tetapi jika benda yang dimaksud adalah sejenis teknologi, kupu-kupu mata ungu sangat berguna dalam mengungkapkan bagaimana benda itu dibuat dan apa tujuannya. Saat kupu-kupu mata ungu berputar kembali, Hansen dapat melihat seluruh proses penciptaan paus putih. Apa yang dia saksikan membuat Hansen cukup terkejut. Tanpa diragukan lagi, paus putih adalah salah satu teknologi terkuat yang pernah ada di seluruh alam semesta. Proses pembuatannya sangat rumit, itu bahkan lebih sulit untuk dibangun daripada senjata yang didewakan. Tidak diragukan lagi,
hal itu sangat rumit karena ada banyak ilmu yang terlibat. Setiap masalah yang muncul dengan masing-masing bagian mesin itu harus dipecahkan melalui sains. Jika Hansen dapat menganalisis setiap aspek teknologi Paus Putih, menaikkan level kemajuan teknologi aliansi akan mudah. Itu juga bukan hal yang paling mengejutkan. Saat Hansen menyaksikan konstruksi Paus Putih, dia melihat bayangan kumbang. Meskipun Paus Putih lebih maju daripada kumbang, konsep penciptaannya serupa. Paus Putih itu berada pada level yang sama sekali baru. Teknologi Paus Putih, dengan segala cara, jauh melebihi teknologi kumbang. Setiap detail lebih baik daripada kumbang juga. Apakah ini teknologi kristalizer? Hansen bertanya-tanya dengan kaget. Semakin dia melihat Paus Putih besar, tebakannya semakin akurat. Apakah teknologi kristalizer sebagus ini? Bisakah mereka membuat mesin dengan tingkat ketuhanan? Itu ide yang sangat menakutkan, Hansen merenung. Itu akan menjelaskan mengapa para kristalizer menantang ras yang lebih tinggi meskipun mereka sendiri tidak memiliki elit yang didewakan. Memiliki teknologi seperti itu mungkin memberi mereka kepercayaan diri untuk memulai pertarungan memperebutkan lentera. Akan tetapi, pada akhirnya, kesombongan dan keangkuhan mereka telah menyebabkan kegagalan dan kejatuhan mereka. Alhasil, ras itu hampir seluruhnya hancur. Sayang sekali. Jika para kristalizer menantang ras yang lebih tinggi yang kurang kuat, mereka pasti bisa mendapatkan lentera. Dan kemudian, mereka akan berkembang lebih jauh. Mereka mungkin akan menjadi salah satu ras teratas di alam semesta. Hansen menghela nafas. Tapi Hansen kemudian menyadari bahwa jika kristalizer menjadi ras yang lebih tinggi, mereka akan terus mengembangkan teknologinya. Mereka tidak ingin mengubah gen dan denyut darah mereka. Mereka mungkin tidak pernah bereksperimen dengan gen mereka, dan jika demikian, manusia tidak akan pernah ada. Hansen, kamu masih memiliki relik itu, kan? Tuan White bertanya pada Hansen. Mengapa kamu menanyakan ini padaku? Hansen memandang Mr. White. Tuan White tersenyum dan berkata, aku meninggalkan jejak sehingga kamu dapat mengikuti kami, dan itu berarti aku ingin melanjutkan usaha kerja sama kita. Sebelum salah satu dari keduanya memenangkan pertarungan di atas kita, kita harus menjelajahi kota suci. Petik 2. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menyusulmu? Hansen bertanya pada Tuan White dengan alis terangkat. Karena aku percaya padamu, kata Tuan White lembut. Hansen balas menatap Tuan White. Hansen tidak percaya bahwa mereka berdua sangat dekat, tetapi Tuan White baru saja mengaku memiliki kepercayaan yang luar biasa padanya. Dia menatap mata Tuan White dan mengakui ketulusan dalam diri mereka. Ini bukan sekadar tawaran untuk Tuan White. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika Hansen melihat jauh ke dalam mata Tuan White, dia memiliki perasaan yang familiar. Seolah-olah mereka sudah lama bertemu. Bab 2287 Kota Suci, Subscribe Penatua. Perasaan akrab itu hanya hadir untuk 1 detik. Ketika dia melihat lebih dekat ke Tuan White lagi, pria itu seperti orang asing sekali lagi. Dia tidak lagi tampak seperti orang yang sudah dikenal Hansen. Apapun yang mungkin dirasakan Hansen sesaat, Tuan White adalah Extreme King. Hansen tidak tahu banyak tentang Extreme King, semuanya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang benar-benar dekat dengannya. Tak seorang pun akan mengklaim bahwa Tuan White adalah teman dekatnya juga. Memikirkan hal ini, Hansen mempertimbangkan saran Tuan White. Sejujurnya, saran Tuan White sangat menggoda Hansen. Lagi pula, Hansen tidak sepenuhnya yakin Yixia bisa mengalahkan Ratu Rubah dalam pertempuran. Dan bahkan jika Yixia menang dan melanjutkan perjalanan dengannya, dia harus berbagi harta apapun yang dia temukan dengannya. Mereka memiliki hubungan yang baik, dan mereka cukup dekat untuk dianggap sebagai keluarga. Namun pada akhirnya, hubungan mereka masih dibangun atas dasar bahwa Yixia tidak tahu bahwa Hansen adalah dolar yang maha kuasa. Jika Yixia mengetahui bahwa Hansen adalah dolar, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Lagi pula, dolar tidak bersikap baik pada Yixia. Hansen memutuskan untuk melanjutkan dan menjelajahi perbendaharaan pemimpin sekret dengan Tuan White. Dia tidak harus merencanakan semuanya sebelumnya. Dia bisa mengkhianati siapapun yang dia butuhkan kapanpun dia mau. Dia dapat mengambil barang apapun yang dia butuhkan ketika saatnya tiba. Jika Hansen perlu meninggalkan keduanya, dia akan melakukannya tanpa berpikir 2 kali. Itu adalah pola pikir yang sangat mirip bisnis, mereka semua berjuang untuk keuntungan pribadi, dan mereka hanya akan bekerja sama ketika mereka perlu menggunakan satu sama lain. Hansen membutuhkan Tuan White untuk membimbingnya dengan aman ke tempat harta karun itu berada. Tuan White membutuhkan relik yang dibawa Hansen. Mereka berdua menggunakan satu sama lain untuk tujuan mereka sendiri. Dan ketika Hansen menemukan harta karun itu, bahkan jika Hansen tidak mengkhianati mereka, besar kemungkinan Crime dan Tuan White yang akan mengkhianatinya. Tentu saja, yang paling penting adalah Hansen akan mampu mengkhianati Tuan White. Dia tidak bisa melakukannya di depan Ratu Rubah dan Yixia. Kita tidak punya waktu untuk menunggu. Jika ada pemenang dari pertempuran itu, tak satu pun dari kita akan memiliki kesempatan untuk menjelajahi kota itu, kata Tuan White kepada Hansen.
Hansen terdiam. Dia memandang Tuan White dan bertanya, kalian menghancurkan pos pemeriksaan keempat. Apakah kamu menemukan sesuatu di sana? Petik 2. Hansen sangat peduli dengan item di pos pemeriksaan keempat. Ada kemungkinan besar bahwa barang apapun yang diambil di sana akan terbukti berguna ketika mereka mencapai harta karun itu. Tuan White terdiam, lalu berkata, ketika Ratu Rubah menghancurkan 36 pilar batu di sana, dia menemukan seruling giok di dalam pilar terakhir. Seruling giok itu awalnya bukan milik Ratu Rubah. Hansen ingat bahwa Ratu Rubah telah dikunci di dalam istana Ghostbone untuk waktu yang lama. Hansen tidak melihat bukti seruling di sana, jadi mengapa dia tiba-tiba memilikinya sekarang? Masuk akal bahwa dia mendapatkannya dari pos pemeriksaan keempat, tetapi Hansen tidak dapat melihat bagaimana seruling giok terhubung ke pos pemeriksaan lain dan barang-barang yang telah mereka serahkan. Tuan White tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunggu Hansen membuat keputusan. Hansen sedang berpikir. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk rangka di kursi. Laut ini sepertinya istimewa. Dia menyelam ke laut dalam ini dengan tujuan mencapai kota sucinya. Begitulah awalnya dia menjadi seperti ini. Petik 2. Aku tahu, kata Tuan White singkat. Itulah mengapa kita membutuhkan relik yang kamu miliki. Itu akan memungkinkan kita mencapai kota suci dengan aman. Petik 2. Baik, kalau begitu, kita akan pergi dan menjelajahi kota suci. Hansen mengambil keputusan. Hansen tidak tahu di mana kota suci itu berada, tapi Tuan White jelas tahu. Hansen mengikutinya dan Krime. Mereka meninggalkan Paus Putih dan menyelam lebih dalam, pergi jauh ke bawah laut hingga mereka mencapai laut dalam. Gelombang laut di bawah sana sangat kuat. Jelas, Ratu Rubah dan Yisha masih terlibat dalam pertempuran. Butuh waktu lama bagi salah satu dari mereka untuk muncul sebagai pemenang. Hansen tidak mengkhawatirkan kesehatan Yisha. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia tidak mampu mengalahkan Ratu Rubah, dia tidak berpikir Ratu Rubah memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh Yisha. Dan jika Ratu Rubah tidak bisa mengalahkan Yisha, maka dia sebaiknya pergi ke kota suci. Hansen telah mempelajari cara di mana dia bisa mengambil alih dan mengemudikan Paus Putih, tapi dia belum melihat alasan untuk menggunakannya. Mungkin itu akan berguna di masa depan. Dengan bimbingan Tuan White, Hansen melangkah lebih dalam dan lebih dalam. Semakin jauh mereka pergi, laut menjadi semakin tenang. Gelombang kejut yang diciptakan Yisha dan Ratu Rubah tidak mencapai level itu. Jika perhitunganku benar, maka harta karun pemimpin sekret pasti ada di suatu tempat di dalam parit ini. Tuan White menunjuk ke parit bawah air besar di depannya. Hansen melihat ke bawah ke dalam parit dan tidak melihat apa-apa selain kegelapan. Itu seperti jurang maut. Bahkan menggunakan kekuatan kupu-kupu mata ungu, dia masih belum bisa melihat apa yang mengintai di dalamnya. Tanpa terlalu banyak keraguan, Tuan White and Krime terus berenang. Hansen mengendarai Kirin darah mengejar mereka. Mereka semua menuju ke dalam kegelapan parit yang dalam. Agak jauh ke bawah, Hansen merasa ada sesuatu yang salah. Plat batu di sakunya mulai terbakar. Hansen menarik pelat batu, dan ketika dia melakukannya, piring itu bersinar dengan cahaya suci. Itu menerangi kantong kecil kecerahan di tengah kegelapan yang menyesakkan di tempat itu. Seperti dugaanku, hanya orang yang memiliki relik yang dapat memasuki tempat yang menyimpan harta sebenarnya dari pemimpin sekret. Tuan White sepertinya sudah mengharapkan ini, dan dia menatap lempengan batu saat dia berbicara. Mereka bertiga dan binatang itu terus bergerak turun. Air di sekitar mereka sangat gelap dan menyeramkan. Tidak peduli seberapa kuat penglihatan mereka hanya bisa melihat di dalam kantung kecil cahaya yang disediakan oleh lempengan batu itu. Segala sesuatu yang lain gelap gulita. Tidak ada lagi yang bisa dilihat, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi hitam. Mereka tidak tahu apakah ini karya ilusi atau bukan, tetapi Hansen bisa merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya menatap mereka dari balik hitam. Waktu berlalu. Hansen tidak tahu seberapa dalam mereka menyelam pada titik ini, tapi paritnya seperti jurang maut. Tidak peduli seberapa dalam mereka pergi, tampaknya tidak ada akhirnya. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa di atasnya juga gelap gulita. Cahaya tidak bisa menembus laut sedalam itu. Mereka menciptakan gelombang kecil di air saat mereka berenang, tetapi tidak ada gerakan lain. Pertarungan Yisha dan Ratu Rubah sama sekali tidak menjangkau mereka. Karena terlalu gelap di sana, Kirin darah pun mulai merasa gugup. Itu terus mengeluarkan erangan dan erangan pelan saat berenang. Hansen menggunakan tangannya untuk membelai leher Kirin darah dan membuatnya sedikit nyaman. Kirin darah selalu murung dan marah, dan menyuruhnya diam akan lebih sulit daripada membuatnya berdarah. Tuan White, bagaimanapun, tampak tenang. Krime sedikit gugup, sepertinya dia merasakan ketakutan yang sama dengan Kirin darah. Mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh mata hantu di kegelapan. Hansen tahu pasti bahwa sesuatu yang buruk mengintai dari pandangan. Jika bukan karena tangannya yang memegang relik itu, kelompok kecil mereka akan menjadi seperti tuan dari Paus Putih. Tiba-tiba, itu tampak seperti lingkaran cahaya buram muncul di sekitar kaki Hansen dalam kegelapan. Dia fokus pada halo kecil itu.
Tapi lingkarannya terlalu kabur, dan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tuan White dan Creamy juga melihat lingkaran cahaya itu. Mereka melihat ke bawah dan memeriksanya. Saat tubuh mereka turun, cahaya buram itu menjadi lebih jelas dan lebih besar. Ketika Hansen akhirnya bisa melihat dengan baik apa yang ada di lingkaran cahaya itu, dia membuka mulutnya. Bab 2288 Kota Suci. Di laut dalam yang aneh itu, semua yang ada di sekitar mereka gelap gulita. Tapi di dasar lautan, ada kota yang sunyi tergeletak di kegelapan. Kota itu terletak di kegelapan seperti permata. Itu bersinar seperti suar cahaya suci. Kota bawah air ini jauh berbeda dari yang pernah dilihat Hansen sebelumnya. Kota suci ini sebenarnya terlihat seperti patung. Semua bangunan adalah bagian dari satu struktur. Ada patung-patung setinggi beberapa lusin lantai, dan setiap bata terbuat dari batu giok. Kota itu tampak seperti patung giok yang berasal dari dunia lain. Yang paling mengejutkan Hansen adalah bentuk kota bawah laut raksasa. Patung itu berbentuk seperti binatang tidur dengan ujung ekor terselip di bawah kepalanya. Dan wajah binatang itu mengejutkan Hansen dengan buruk. Kucing 9 kehidupan. Hansen hampir berteriak keras. Kota itu berbentuk seperti liontin kucing 9 kehidupan yang dulu dimiliki Hansen. Selain dari warna putih kotanya, itu hanyalah versi yang sangat besar dari liontin kucing 9 kehidupan. Ketika Hansen dan yang lainnya mendekati kota giok, kota itu mulai terlihat lebih besar di mata mereka. Dan ketika mereka menyentuh cahaya suci yang berasal darinya, cahaya pelat batu itu tiba-tiba meledak. Retakan kecil menyebar di seluruh lempengan batu. Tidak lama kemudian, lempengan batu itu hancur di tangan Hansen, meninggalkan kristal yang berada di tengah tablet. Kristal itu berbentuk seperti tetesan air, dan naik ke air. Itu bersinar dengan cahaya suci. Itu meninggalkan jari Hansen dan melayang menuju kota giok. Hansen mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi kristal tetesan air itu terlalu cepat untuknya. Hansen menyambar air kosong di belakangnya. Kristal itu terbang menuju kepala patung kucing itu. Di dahi kucing 9 kehidupan, ada patung giok. Patung giok itu tampak seperti kucing 9 kehidupan yang sedang tidur, meskipun yang lebih kecil. Dahi patung kucing 9 kehidupan itu memiliki lubang tetesan air di dalamnya. Itu tampak seperti rongga mata ketiga. Kristal itu pas dengan sendirinya ke dalam celah berbentuk tetesan air itu. Pasnya begitu ketat sehingga praktis mulus, dan patung 9 kehidupan kucing tiba-tiba tampak lengkap. Itu kemudian mengalami beberapa perubahan aneh. Patung kucing 9 kehidupan yang sedang tidur tiba-tiba membuka matanya. Ia berbaring di sana dengan malas selama 1 menit, dan cakarnya bergerak untuk menjalankan mata kucingnya yang tampak mengantuk. Itu mengangkat kepalanya untuk melihat Hansen dan yang lainnya mengambang di atas kota giok. Mereka bertiga bertanya-tanya apakah mereka harus masuk, tetapi kucing 9 kehidupan tiba-tiba mengangkat cakarnya dan melambai pada mereka seperti jimat kucing yang beruntung. Mereka merasakan kekuatan yang tak tertahankan datang atas mereka. Semuanya, termasuk darah Kirin, kemudian disedot ke kota giok seolah-olah dengan daya tarik magnet. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan tarikan, tetapi upaya mereka sia-sia dan mereka tetap saja ditarik ke bawah. Pang, 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 pang. 4 ledakan keras terdengar saat mereka jatuh ke kota. Mereka mendarat di depan sebuah istana yang berdiri di depan patung kucing giok. Selamat datang di kota suci, orang-orang malang. Patung kucing 9 kehidupan sekarang melihat mereka dari atas. Giginya menunjukkan sesuatu seperti senyuman, tetapi wajahnya tampak tidak memiliki banyak kegembiraan. Ketiganya saling memandang. Mereka tidak tahu tentang apa semua ini, tetapi mereka memastikan untuk tetap waspada. Mereka menatap patung kucing 9 kehidupan. Jangan takut, aku hanya roh penjaga yang melindungi kota. Aku tidak akan menyakiti kalian semua. Kucing giok masih memiliki senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Kemudian, nada suaranya berubah. Tapi karena kalian ada di kota suci, jika kamu tidak bisa lulus ujian pemimpin suci, mereka mungkin akan membunuhmu. Mengapa kami bahkan harus menerima tes kamu? Kriminal bertanya dengan dingin. Meskipun merupakan patung, kucing 9 kehidupan tampaknya tidak kesulitan memikirkan dirinya sendiri. Ia tersenyum pada kejahatan dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengikuti ujian. Itu berarti kamu menyerah, dan kamu bisa mati sekarang. Petik 2. Kejahatan mengerutkan kening. Dia mulai mengatakan sesuatu lagi, tetapi Tuan White menghentikannya. Tuan White memandang patung kucing giok itu dan dengan tenang bertanya, tes macam apa yang harus kami lakukan? Dan jika kita berhasil, apa imbalannya? Petik 2. Kucing giok itu memandang Mr. White, tersenyum, dan berkata, sederhana. Hidup, tinggal di kota suci. Jika kamu bisa bertahan selama 10 hari, kamu bisa memenangkan sesuatu dari tas hadiah kejutan dari pemimpin suci. Semoga berhasil. Cobalah untuk tidak mati terlalu cepat. Petik 2. Setelah giok patung kucing selesai berbicara, setiap istana dan ruangan di seluruh kota membuka pintunya. Banyak xenogenik menakutkan mulai perlahan-lahan keluar dari sarang mereka. Sisik Kirin darah menjadi tegak seperti anjing yang mengangkat punggungnya.
Udara darahnya naik. Ia menggeram sebagai peringatan pada makhluk yang mendekat, tapi geraman itu berbunyi sedikit seolah-olah darah Kirin itu ketakutan. Binatang xenogeneik itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar darah Kirin sama sekali. Semuanya muncul dari istana dan menuju alun-alun. Mereka mendekat tanpa membuat suara apapun. Mereka memandang tanpa ekspresi ke Hansen, Kirin darah, Mr. White, dan Crime. Begitu banyak xenogenik telah muncul, dan itu adalah variasi yang tidak banyak diketahui Hansen. Beberapa dari mereka tampak akrab, tetapi bahkan keakraban itu samar-samar dan tidak jelas. Ada makhluk berbulu dengan 6 sayap emas dan gana dengan tanduk drakonik. Tapi kebanyakan dari mereka adalah xenogenik yang belum pernah dilihat Hansen sebelumnya. Mereka bergerak perlahan dan mantap melintasi tanah. Kekuatan makhluk itu luar biasa, dan hanya merasakan kehadiran mereka membuat Hansen merasa seolah-olah sedang memikul gunung. Seekor Thunderbird yang didewakan, roh langit yang didewakan, malaikat emas bersayap 6. Naga Gana yang didewakan, teriak kejahatan. Setiap nama yang diteriakkan kejahatan membuat hati Hansen terasa semakin buruk. Melihat makhluk-makhluk itu menimbulkan banyak pertanyaan bagi Hansen, tetapi saat Crime berbicara, pertanyaan-pertanyaan itu berhenti di bibirnya. Semua binatang xenogenik yang berjalan keluar dari istana didewakan. Bagaimana ini mungkin? Hansen terpana. Ada sekitar 100 xenogenik yang mengelilingi alun-alun. Dengan banyaknya xenogenik yang didewakan itu, keseluruhan alam semesta Geno dapat ditaklukkan. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 ras terkuat tidak bisa menangkis pasukan ini. Menggunakan kekuatan luar biasa untuk melakukan tes belaka seperti menggunakan bom nuklir untuk membunuh nyamuk. Sebenarnya bukan nyamuk, mungkin seekor kutu, atau tungau. Kekuatan gabungan dari xenogenik ini dapat menghancurkan seluruh dunia. Ini tipuan, ini harus menjadi tipuan, mungkin semacam ilusi. Suci tidak bisa memiliki banyak makhluk dewa ini. Dan bahkan jika mereka melakukannya, makhluk itu tidak bisa semuanya ada di sini. Hansen mau tidak mau menggosok matanya. Dia memanggil kupu-kupu mata ungu untuk melihat dengan tepat makhluk di depannya. Dan ketika dia melakukannya, Hansen melihat kekuatan yang cukup untuk menekan setiap makhluk di seluruh alam semesta. Saat makhluk-makhluk ini berkumpul, mereka bisa menghancurkan apa saja. Makhluk xenogenik itu memiliki semua kekuatan biasa dari Raja Iblis. Hansen tiba-tiba merasa seperti seorang gadis kecil yang memasuki kamar neraka. Dia merasa lemah dan rentan, sementara mata jahat mengawasinya dari kegelapan. Bab 2289 Tes, Subscribe Penatua. Hansen bertanya-tanya apakah pemimpin sekret telah mempermainkan mereka. Mereka dikelilingi oleh begitu banyak xenogenik yang didewakan, dan Hansen baru saja menjadi duke. Bahkan para elit dewa yang diketahui Hansen tidak akan memiliki peluang melawan semua xenogenik kuat yang telah berkumpul. Ini jebakan. Hansen tidak bisa memikirkan cara apapun yang bisa dia lakukan untuk melawan jumlah kekuatan yang telah diatur untuk melawannya. Bahkan jika dia memperbaiki 13 denyut darah dewa, dia hanya akan mendapatkan kemampuan denyut darah mereka. Levelnya sendiri tidak akan naik ke status dewa, dan kemungkinan besar dia masih akan dibunuh. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk memperbaiki 12 denyut darah dewa. Apakah seruling giok di tangan Ratu Rubah adalah kunci untuk melewati ini? Mungkin ada lagu yang bisa dimainkan untuk menenangkan dan membuai semua xenogenik yang luhur. Itu mungkin menundukkan mereka tanpa perlu bertarung sama sekali, pikir Hansen. Tidak ada gunanya karena mereka tidak memiliki seruling. Puan White and Crime sama terkejutnya dengan situasi yang mereka hadapi. Tidak ada cara bagi mereka untuk lari. Mereka dikelilingi oleh terlalu banyak xenogenik yang kuat. Bahkan jika penguasa Extreme King datang secara pribadi untuk menyelamatkan mereka, itu tidak akan ada gunanya. Semua makhluk menakutkan itu berkumpul di alun-alun, dan menjadi sangat ramai saat mereka masuk. Makhluk-makhluk itu mengamati kelompok kecil itu, dan berat mata itu membuat Hansen takut dan bahkan Tuan White. Xenogenik yang didewakan semakin dekat, mendorong Hansen dan yang lainnya ke tengah istana. Tidak ada cara untuk mundur. Dan tiba-tiba, kucing giok itu terbatuk 2 kali. Batuk, batuk. Setelah kucing giok itu terbatuk, xenogenik yang didewakan menghentikan gerak maju mereka. Mereka tidak mendekati Hansen, tapi mereka juga tidak pergi. Mereka hanya tetap di tempat mereka, menatap tanpa ekspresi ke kelompok Hansen. Kucing giok itu memandang Hansen dan tersenyum. Jangan takut, mereka tidak akan menyerang kamu dulu. Kalian punya 1 hari untuk bepergian kemanapun di kota yang kalian inginkan ini. Untuk 1 hari ini, mereka tidak akan diizinkan untuk menyakiti kamu. Jika kalian masih hidup setelah 10 hari, maka kalian akan lulus ujian. Petik 2. Kita akan diburu oleh 100 xenogenik yang didewakan. Bagaimana kita bisa bertahan 10 hari penuh di dalam kota? Hansen ingin menawar untuk mendapatkan persyaratan yang lebih baik. Kucing giok itu tersenyum. Mereka sebenarnya bukan xenogenik yang didewakan. Mereka hanyalah tiruan dari xenogenik dewa yang diciptakan oleh pemimpin sekret. Masing-masing hanya bisa melepaskan 1 serangan dewa. Setelah 1 serangan, mereka akan mati.
Jadi, kalian masih memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Mencoba yang terbaik. Oh, dan benar, aku lupa memberitahu kalian, jika kamu bertengkar dengan klon xenogenik yang didewakan, yang lain akan mundur. Hanya satu yang dapat menyerang kamu dalam satu waktu. Yang lain tidak akan ikut campur. Petik 2. Baik, tes dimulai sekarang. Cobalah yang terbaik untuk bertahan hidup. Kamu memiliki 1 hari penuh untuk bersembunyi. Kamu dapat bersembunyi dimanapun kamu inginkan di dalam kota suci. Patung kucing giok berbaring setelah berbicara, duduk sendiri seolah-olah sedang tidur lagi. Itu tampak seperti patung giok biasa. Hansen tidak bisa lagi merasakan kekuatan hidup di dalamnya. Hansen mencoba mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi patung kucing giok tidak menanggapi. Yang tersisa hanyalah klon xenogenik dewa yang menakutkan yang memandang mereka. Ayo pergi, kita hanya punya 1 hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk bertahan hidup, kata Tuan White, lalu melangkah ke kerumunan xenogenik. Klon xenogenik dewa yang menakutkan berpisah untuk membentuk jalan baginya. Makhluk-makhluk itu tidak akan menghentikan mereka untuk pergi. Hansen mengikuti Tuan White keluar dari alun-alun. 100 dewa xenogenik yang menakutkan menyaksikan mereka pergi, tetapi tidak ada makhluk yang mengejar mereka. Tuan White, apakah kamu memiliki rencana yang dapat membantu kita lolos dari kesulitan ini? Hansen bertanya. Tuan White menggelengkan kepalanya. Aku cukup yakin bahwa keluar dari kota suci itu mustahil, jujur saja dengan kamu. Satu-satunya cara kita bisa melewati 10 hari ke depan adalah bersembunyi di suatu tempat di mana klon yang didewakan tidak dapat menemukan kita. Tapi aku ragu kalau pemimpin sekret membuat permainan petak umpet karena bosan. Dia pasti punya tujuan lain di sini. Jadi, dimanapun kita bersembunyi, kita bisa yakin bahwa xenogenik akan menemukan kita. Petik 2. Tuan, apa yang kamu katakan? Haruskah kita bersembunyi atau tidak? Krime bertanya dengan kebingungan. Tuan White telah menjelaskan hasil dari kedua opsi tersebut, dan keduanya, kedengarannya bagus. Hansen tertawa. Tuan White menjelaskannya dengan sangat jelas. Kita perlu bersembunyi selama 10 hari, tetapi meskipun demikian, kita akan ditemukan. Itu menunjukkan bahwa hanya ada satu cara kita bisa bersembunyi. Petik 2. Dan cara apakah itu? Krime masih belum mengerti. Hansen tidak punya pilihan selain menjelaskan. Apakah patung kucing giok tidak memberitahumu dengan cukup jelas? Jika kita melawan satu xenogenik, yang lain akan meninggalkan kita sendiri sampai pertarungan selesai. Jadi, kita perlu melawan satu xenogenik selama 10 hari. Jika kita melakukan itu, xenogenik lain mungkin juga tidak akan melawan. Petik 2. Aku mengerti, tapi bagaimana kita melibatkan hanya satu xenogenik selama itu? Bukankah patung kucing giok mengatakan bahwa xenogenik dewa di sini adalah cloning? Setelah satu serangan, tubuh mereka akan hancur, tanya Krime. Itu adalah sesuatu yang harus kau tanyakan pada Tuan White. Tuan White datang dengan rencananya dulu. Aku yakin dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Hansen memandang Tuan White. Aku memang punya beberapa ide, tapi memastikan kelangsungan hidup kita selama 10 hari ke depan akan membutuhkan 4 dari kita untuk bekerja sama. Tuan White menjelaskan rencananya. Ketika Hansen dan Krime mendengarnya, mereka mengira saran itu terlalu berisiko. Namun, mereka tidak dapat memikirkan tindakan alternatif apapun, jadi mereka setuju untuk melakukannya. Mereka berempat tidak meninggalkan alun-alun untuk bersembunyi. Mereka mencoba meninggalkan kota suci hanya untuk melihat apakah mereka bisa, tetapi setelah itu, mereka kembali ke alun-alun. Hari penantian mereka tampaknya berlarut-larut. Mereka bisa menghabiskan waktu bersembunyi jauh di dalam kota, tetapi mereka semua tahu bahwa itu akan menjadi latihan yang tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa besar kota suci itu tetaplah sebuah kota. Xenogenik yang didewakan dapat menggunakan kekuatan pikiran mereka untuk menjelajahi seluruh kota untuk mencari mangsa. Ada lebih dari 100 xenogenik yang didewakan di sana, jadi menemukan kelompok Hansen itu mudah. Rencana Tuan White mengandalkan penggunaan hari damai mereka untuk mempersiapkan diri. Apa yang terjadi selanjutnya akan sederhana. Tuan White akan membiasakan diri dengan salah satu xenogenik yang didewakan, memanfaatkan ketaatan sementara makhluk itu untuk menggunakan teknik penyegelannya. Setelah dia menyegel kekuatan klon dewa, itu tidak akan bisa menggunakan serangan dewa. Dengan begitu, mereka bisa mengakhiri pertarungan selama 10 hari. Xenogenik yang didewakan masih akan sangat kuat, tentu saja. Meskipun hanya satu serangan yang perlu disegel, itu adalah kekuatan yang didewakan. Tuan White tidak bisa menyegel kekuatan itu sendiri. Dia membutuhkan kekuatan gabungan dari Hansen, Kirin Darah, dan Krime untuk membantunya menyelesaikan segel. Ketiganya pasrah pada rencana itu. Selama mereka tidak menyerang klon dewa lainnya, klon tersebut hanya akan berdiri di sana di alun-alun dan menatap mereka. Ingat, segel 4 simbol milikku membutuhkan 4 orang untuk berfungsi. Jadi, begitu penyegelan dimulai, tidak ada dari kamu yang bisa bergerak. Kamu harus terus mengirimkan daya ke segel. Jika kita kehilangan kekuatan seseorang, segelnya akan rusak, kata Tuan White serius.
Kemudian dia mengirimkan gelombang energi ke Hansen, Krime, dan Kirin Darak. Aneh, simbol cahaya baru muncul di tangan mereka. Bab 2294 Simbol Segel. Simbol cahaya bersenandung di tangan Hansen seperti konverter energi. Ketika Hansen mengirimkan kekuatan ke simbol cahaya, energinya diubah menjadi kekuatan penyegel. Naga hijau, macan putih, burung merah, dan penyu hitam. 4 binatang menjadi simbol, dan Hansen diwakili oleh burung merah. Saat kekuatannya mengalir ke dalam simbol, simbol itu berputar-putar di tangannya seperti burung yang menyala. Tuan White melangkah di depan salah satu klon xenogenik dan mengarahkan Hansen, Krime, dan Blood Kirin untuk berdiri di kedua sisi dan di belakang makhluk itu. Ini adalah segel yang kuat yang biasanya mengharuskan banyak orang melakukan apa yang mereka coba. Ini bukanlah tugas yang mudah di tengah-tengah pertempuran, itu sudah pasti. Biasanya, seseorang akan menggunakan teknik ini untuk menyegel makhluk yang sudah berada di bawah kendali mereka. Teknik itu membutuhkan waktu terlalu lama untuk berguna dalam pertarungan. Untungnya, klon xenogenik tidak akan menyerang mereka selama hari bebas mereka. Itu berdiri di sana, tidak bergerak, meningkatkan peluang mereka untuk menyegelnya dengan sukses. Upaya pertama berjalan mulus. Hansen dan yang lainnya mengelilingi xenogenik dari 4 arah berbeda. Mereka tidak diserang, dan xenogenik hanya berdiri di sana memandangi mereka. Tuan White melambai pada Hansen dan yang lainnya, menunjukkan mereka harus istirahat sebentar. Bagaimanapun, itu masih pagi. Jika mereka berkomitmen penuh pada penyegelan saat itu, mereka akan menyia-nyiakan sebagian dari kekuatan mereka. Mereka perlu menyegel makhluk itu pada saat-saat terakhir yang memungkinkan untuk menghemat setiap sedikit energi yang mereka miliki. Setelah berpikir sejenak, Hansen berkata, karena mereka tidak menyerang kita sekarang, mengapa kita tidak setidaknya mencoba penyegelan untuk melihat apakah itu berhasil? Kamu tidak mempercayai Tuan White. Meskipun segelnya tidak berfungsi, apakah kamu punya jalan keluar lain? Krime bertanya dengan suara dingin. Tidak ada salahnya mencobanya, jawab Hansen datar. Tuan White mengangguk. Baiklah, mari kita coba. Ini akan menjadi latihan yang berguna. Petik 2. Mengikuti perintah Tuan White, Hansen dan yang lainnya melemparkan segel 4 simbol. Simbol burung merah menggigil di tangan Hansen. Dia merasakan hubungan yang terbentuk antara burung itu dan harimau putih Tuan White, kura-kura hitam Krime, dan naga hijau yang melayang di sekitar cakar Blood Kirin. Semua kekuatan itu ditransfer, dan cahaya 4 simbol segel menjadi lebih kuat. Hubungan di antara mereka diperkuat. Keempat kekuatan itu saling mendukung, dan saat cahaya naik, 4 bayangan raksasa terbentuk menjadi Baisema yang menjebak makhluk itu di dalamnya. Xenogenik menemukan dirinya terkurung di dalam Baisema. Matanya berkedip, dan musuh mulai bergerak. Oh tidak, itu akan menyerang kita. Segel Baisema sekarang. Tuan White berteriak keras. Mereka berempat dengan cepat menyelesaikan casting for Symbol Cell. Bayangan naga hijau, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam dilemparkan ke tubuh Xenogenik. Bayangan itu mengikat Xenogenik. Xenogenik terus bergerak saat Hansen dan yang lainnya terus melepaskan segel mereka. Keempat bayangan itu terus bergolak di sepanjang Xenogenik. Xenogenik mencoba melawan, tetapi tidak dapat membuka segelnya. Krime tampak buruk, dan dia berkata, aku sudah bilang untuk mempercayai Tuan White, tapi kamu harus mencobanya. Sekarang kita telah menyia-nyiakan lebih banyak tenaga kita. Petik 2. Apa yang sudah selesai? Kita hanya perlu memegang segelnya dan menyimpannya selama 10 hari ke depan, kata Tuan White dengan tegas, mengakhiri keluhan Krime. Hansen mengangkat bahu sedikit dan tetap diam. Dia tahu ini adalah kemungkinan, tetapi dia pikir mereka harus mencobanya. Mencoba segel sekarang hanya akan membuat marah satu Xenogenik. Jika gagal, hanya satu makhluk kuat yang akan mencoba membunuh mereka. Tetapi jika mereka gagal mendekati akhir hari pertama, mereka mungkin akan diserang oleh seluruh kelompok monster. Jadi, Hansen lebih suka menghabiskan sedikit lebih banyak energi sekarang daripada mempertaruhkan segalanya nanti. Selain Xenogenik yang berjuang di segel, Xenogenik lainnya hanya mempertahankan pendirian dan tatapan tanpa ekspresi mereka. Ketika kelompok Hansen memastikan bahwa mereka tidak akan diserang oleh monster di sekitar mereka, mereka merasa sangat lega. Xenogenik terus berjuang. Meskipun kekuatannya tersegel, ia masih memiliki tubuh yang didewakan. Hansen dan yang lainnya harus menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan segel melawan kekuatan fisik mentah dari makhluk itu yang meronta-ronta. Tuan White dan Blood Kirin setengah dewa, jadi mereka memiliki waktu yang lebih mudah. Krime adalah hal yang paling disukai para raja, jadi dia bertahan dengan baik juga. Tapi Hansen baru saja menjadi duke. Dia bukan seorang duke untuk waktu yang lama, jadi kekuatannya kurang dibandingkan dengan yang lain. Dia harus menggunakan semua kekuatannya hanya untuk menjaga agar simbol burung merah menyala. Tuan White memandang Hansen dan berkata, unsur duke terpisah dari tubuh astral dan benda langit asli kamu. Tubuh asli kamu adalah gen kamu sendiri yang mengambil bentuk suatu elemen.
Pada tahap itu, kamu harus menggunakan kekuatan kamu sendiri untuk bertarung. Pada tahap kedua, tubuh astral kamu perlu bergantung pada planet di bawah kamu. Kekuatan planet dapat digunakan untuk membantu elemen tubuh kamu. Misalnya, elemen air Duke akan bekerja jauh lebih baik di planet berbasis air. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Tuan White melanjutkan berkata, benda angkasa yang dapat kamu akses pada tahap ketiga juga dikenal sebagai tubuh universal kamu. Tubuh itu bisa menggunakan kekuatan alam semesta. Selama tidak dipisahkan dari alam semesta karena alasan tertentu, ia memiliki akses ke kekuatan yang praktis tidak terbatas. Petik 2. Hansen mengerti apa yang Tuan White bicarakan, tetapi dia baru saja menjadi seorang Duke. Dia hanya memiliki tubuh aslinya, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan luar apapun. Ditambah, bahkan jika dia mendapatkan tubuh surgawi, dia tahu bahwa kota suci terpisah dari dunia luar. Dia tidak dapat mengakses kekuatan apapun yang ada di luar kota. Tuan White tahu apa yang dipikirkan Hansen, jadi dia tersenyum. Dilihat dari caramu menggunakan tubuhmu, kamu pasti masih berada di tahap pertama. Kamu hanya memiliki tubuh asli kamu. Aku memiliki seni geno tubuh asli yang mungkin dapat membantu kamu. Mungkin kamu bisa mempelajarinya untuk naik dengan lebih mudah. Petik 2. Jika kamu benar-benar ingin mengajari aku akan sangat berterima kasih. Hansen terkejut. Dia tidak mengira Tuan White akan menjadi sukarelawan untuk mengajarinya seni geno, dan dia tidak yakin apa arti tawaran yang tiba-tiba itu. Tuan White, mengapa kamu peduli padanya? Crime berseru dengan tidak senang. Tuan White tersenyum. Kita bekerja sama untuk menjaga segelnya, bukan? Kita semua bersama-sama. Hansen berada di level yang lebih rendah dari kita, jadi dia akan mengalami kesulitan selama 10 hari ke depan. Jika terjadi sesuatu padanya, kita semua akan dihancurkan. Aku hanya melakukan ini untuk diri aku sendiri. Petik 2. Setelah Tuan White mengatakan itu, Crime terdiam. Tuan White berhenti sejenak sebelum berbicara. Seni genoku tidak terlalu mengesankan. Aku membuatnya sendiri, dan aku tidak pernah memikirkan nama untuk itu. Itu belum disajikan dimanapun. Aku akan menjelaskannya sebaik mungkin, dan jika menurut kamu itu membantu, kamu dapat menggunakannya. Jika tidak, tidak apa-apa. Petik 2. Tolong beritahu aku, kata Hansen. Dengan suara pelan, Tuan White memberikan penjelasan yang lugas tentang seni geno. Crime dan Blood Kirin terfokus pada kata-katanya juga. Crime mendengarkan dengan serius. Seperti yang dikatakan Tuan White, seni genonya tampak agak sederhana. Meski begitu, itu jelas sangat istimewa. Terlepas dari kesederhanaannya, itu sangat sulit untuk dipahami. Tuan White, seni genomu sangat rumit. Aku khawatir dia tidak akan bisa memahaminya, kata Crime setelah mendengar seni geno Tuan White. Terima kasih sudah subscribe Penatua.